Susana FM. Susana 91,3 FM. Gila Bola Susana. Sekarang waktunya Gila Bola Susana. Selamat pagi Sobat Susana. Pagi ini gimana gitu kalau aku ngerasainnya ya. Tiba-tiba saja langitnya itu berubah biru. Tapi kalau birunya kali ini membuat kita itu agak-agak gimana gitu. Karena sebetulnya kita itu pinginnya langitnya merah. Manchester United kalah di ajang Community Shield. Dan ya nggak apa-apa deh, untuk satu pekan ini kita ngakui kalau langit Manchester warnanya biru, bukan merah. Tapi meski demikian, pas percaya kalau siapapun yang kalah di ajang Community Shield itu biasanya juara IPL. Amin, amin ya rabbal alamin. Buktinya winginane Arsenal menang kan, tapi kayak apa nang di liga. Wes pokoknya gak usah disesali. Kalah itu hal yang biasa. Kalau Anda percaya, yang namanya kekalahan itu pasti akan membuahkan sesuatu yang istimewa di akhir musim kompetisi. Awal jumpa saya dengan Anda, Dedi, di program Gila Bola Susana. Saya ingin mencermati prestasi membanggakan bagi timnas sepak bola putri Amerika Serikat di ajang Olimpiade Paris 2024 atau 2024. Medali emas berhasil diraih timnas putri Amerika Serikat, dan ini jadi yang kelima kalinya dalam sejarah mereka tampil di Olimpiade. Suatu prestasi yang membanggakan, karena kalau kita ngomongin sejarah ya, tahun ini itu adalah tahun ke-30. Wes anggap aja 30 tahun lah, karena kalau patokannya Piala Dunia 94 berarti ini adalah 30 tahun Amerika Serikat itu baru menemukan format kompetisi sepak bola modern, termasuk timnas putrinya. Jadi kalau kita ngomongin olahraga putri di Amerika Serikat sana, bertahun-tahun mereka juga sukanya bola basket. Makanya ada WNBA. Tapi di ajang ya, ketika kompetisinya sudah ditemukan, di ajang MLS lalu membentuk timnas putri, melesat. Terus aku gak nyongko nek cepet meroket koyo always berpengalaman puluhan tahun bahkan ratusan tahun. Padahal mereka anggap aja 30 tahun, tapi sudah tidak dengan prestasinya. Yo muga-muga nek aku lur berharap yo sing koyo ngene iki lah sing nular nanggone timnas Indonesia. Timnas sepak bola putri Amerika Serikat medali emasnya diraih setelah mereka mengalahkan Brasil pada ajang perebutan medali emas. Berlangsung pada Sabtu kemarin ya, bertepatan juga atau pas dengan Community Shield antara City melawan United, mainnya di jam 10 malam waktu Indonesia Barat. Amerika Serikat menang 1-0 lewat gol pemain mereka. Ini juga tergolong pemain yang agak-agak aku istilahkan ini pemainnya ini jadi hype gara-gara cetak gol. Namanya Mallory Swanson yang cetak gol di menit 57. Dan skor ini atau golnya si Mallory Swanson ini tidak bisa disamakan timnas Brasil sampai dengan akhir babak kedua pertandingan yang diadakan di Stadion Parc des Princes di kota Paris, ibu kota Prancis. Ada 43.000 penonton yang memenuhi stadion berkapasitas 48.000 penonton ini ternyata menjadi saksi kehebatan timnas sepak bola putri Amerika Serikat sebagai pemenang dan juga sebagai perebut medali emas. Satu di antara pemain Amerika Serikat itu yang menjadi bintang lapangan justru malah bek kanan mereka, bukannya nyetak gol. Namanya Emily Fox, mendapatkan rating tertinggi pada pertandingan kemarin dengan 7,8. Amerika Serikat. Nah ini yang kategori tipikalnya Gila Bola Susana ya. Datanya sudah saya siapkan. Timnas putri Amerika Serikat menurunkan penjaga gawang Alisa Naihir, lalu bek kanan mereka nomor punggung 2 ada Emily Fox, dipartnerkan dengan bek kiri mereka ada Crystal Dan, lalu 2 center back mereka ada Naomi Girma dan juga Tierna Davidson. 4 kuartet inilah atau 4 orang inilah yang menjadi kuartet di lini belakang Timnas Putri Amerika Serikat. Timnas Putri Amerika Serikat juga menempatkan 1 defensive midfielder, dipercayakan kepada Corbin Albert. Sementara ada 2 gelandang mereka dipercayakan kepada Samantha Coffey dan juga Lindsay Horan. Dan Timnas Putri Amerika Serikat menempatkan 3 penyerang. Di tengah
ada Mallory Swanson yang cetak gol kemenangan, dan gol ini menjadi gol sematawayang yang mengantar timnas mendapatkan emas, ditemani atau dipartnerkan dengan, ya sekarang ini ada istilah right forward atau penyerang sayap kanan mereka, ya Rodman. Ada Trinity Rodman, udah pernah saya bahas ya, kalau dia adalah putrinya Dennis Rodman. Dan juga ada Smith, ada Sophia Smith yang menempati penyerang sayap kiri timnas putri Amerika Serikat. Sementara timnas Brasil menurunkan penjaga gawang Lorena. Brasil menggunakan formasi 3-4-3, sementara Amerika Serikat menggunakan formasi 4-1-2-3. 3 defender Brasil di tengah ada Lauren, kemudian yang menjadi back kanan mereka ada Thais, dan juga ada Tarsiani yang menjadi back kiri. 4 gelandang sayap kanan ada Adriana, lalu sayap kirinya ada Yasmin. 2 gelandang mereka ada Duda Sampaio dan juga ada Yaya, bukan Yaya Toure loh ya, tapi ini Yaya. Dan kemudian 3 penyerang mereka ada Ludmila, ada Jennifer nomor punggung 11, dan Gabi Portillo. Sayangnya Brasil tidak bisa memenangkan pertandingan dan harus mengakui keunggulan Amerika Serikat yang cetak gol dari seorang Mallory Swanson. Kalau Anda interest dan Anda ingin tahu, Gila Bola Susana juga udah menyiapkan profil seorang Mallory Swanson, penyerang Amerika Serikat yang masih kategori prime usianya masih 26 tahun dan bermain di Chicago Red Stars untuk tim putrinya. Ia baru saja, atau dia ini sebetulnya awalnya pemain didikan Washington Spirit yang lalu pindah ya. Jadi 2020 ia adalah pemain Washington Spirit, lalu pindah ke Gotham Women. Wah, ini kayak kotanya Batman ya. Ada loh ternyata Gotham FC untuk women ya, atau Gotham FC Women ya, bukan women tapi women, karena ada banyak perempuan, ada timnas, bukan timnas tapi ada tim putrinya. Lalu pada 2020, tepatnya pada akhir 2020, Mallory Swanson yang tadi awalnya main di mana tadi? Setelah Gotham ke Washington, ia memutuskan pindah ke Chicago Red Stars, dan sampai dengan sekarang masih bermain untuk Chicago Red Stars. Satu di antara prestasinya, ia sempat menjadi pencetak gol terbanyak untuk Chicago musim 2022 ketika mencetak 11 gol dari 17 kali penampilan. Kurang opo. Untuk Anda dengarkan informasi seperti ini hanya di Gila Bola Susana. Jadi sekali lagi ini prestasi yang luar biasa bagi timnas putri Amerika Serikat yang secara membanggakan juga. Pelatihnya adalah seorang Emma Hayes. Emma Hayes ini juga bukan tipikal pelatih baru kemarin sore ya. Kalau saya lihat Emma Hayes ini udah cukup lama, bahkan saya juga sempat mendengar namanya. Ia juga dulu pernah bermain di beberapa liga, serta yang terbaru ini ia adalah seorang pelatih timnas putri yang juga masih aktif sebagai pelatihnya Chelsea, tim putri Chelsea ya, sejak 2012. Dan ini istilahnya kalau saya bahasakan itu menjadi pelatih aktif juga di timnas Amerika Serikat. Jadi ia adalah manajer. Kalau di Inggris kan namanya manajer, merangkap pelatih juga tim putri Chelsea sejak 2012. Kalau dari latar belakangnya, ia kelahiran London. Usianya sudah 47 tahun, tapi pengalamannya luar biasa. Bersama dengan Chelsea 4 kali gelar IPL putri ia raih 2015, 2018, 2020, dan 2021. Lalu juga mempersembahkan 3 FA Cup untuk level tim putri atau IPL putri di Inggris sana 3 kali, 2015, 2018, dan 2021. Dan 2 Piala Liga 2019, 2020 ternyata, dan 2021 serta 1 Community Shield. Profil mentereng dari seorang pelatih timnas putri Amerika Serikat, Emma Hayes, yang bisa mengantarkan Amerika Serikat meraih medali emas dan menjadi yang terbaik di ajang Olimpiade Paris 2024. Sudah saya uraikan semuanya di program Gila Bola Susana. Setelah merebut medali emas pada ajang Olimpiade Paris 2024, Emma Hayes, pelatih timnas putri Amerika Serikat, mengaku sangat emosional. Ia tidak menyangka sampai pada titik seperti ini. Ini pernyataan seorang Emma Hayes ketika ia diwawancara Eurosport. "Saya harus berterima kasih kepada ayah saya karena telah mendorong saya ke titik ini untuk dapat datang dan melatih sekelompok pemain luar biasa yang telah menerima saya dengan sangat baik." Coba Anda ingat-ingat ya, saya selalu berpesan dan selalu menghargai beberapa video-video pendek di Instagram atau TikTok. Kalau Anda
menjadi seorang ayah dan Anda sudah punya seorang putri, maka pastikan itu adalah pasangan terbaik Anda dalam mengarungi sisa kehidupan. Cih. Isu-isu wes motivasi kan ya, Rek? Artinya apa? Gini loh, kalau Anda seorang ayah dan Anda memiliki seorang putri, maka tuntunlah putri Anda sama seperti Emma Hayes ini. Ia mengakui bahwa kalau andai kata tidak diarahkan oleh sang ayah menjadi pesepak bola putri, ia bakalan tidak ada pada level kayak gini. Lalu nggak salah kalau terima kasih adalah kepada sang ayah. Keren banget ya. Sementara itu, pada saat pertandingan kemarin, sebetulnya juga Brasil sudah maksimal. Timnas putri Brasil sempat menurunkan pemain mereka ya, Marta, tapi sayangnya seperti yang sudah sama-sama kita saksikan, ini agak-agak gimana gitu ya. Kemarin itu saya agak bingung nonton streaming itu. Di satu sisi nonton City United, aduh entek kopi sak gembrong kok yang ini main nih. Lalu saya sempat pindah ke Feyenoord juga, main nih api, tapi daripada yang turu lah. Ya, pada akhirnya hasilnya bisa sama-sama kita ketahui, timnas Amerika Serikat putri yang mendapatkan medali emas. Sementara itu, pada saat pertandingan kemarin juga tidak sembarangan, beberapa kamera sempat men-shoot ada beberapa selebritis, di antaranya ada Megan Rapinoe yang juga sempat memenangkan Ballon d'Or. Ia adalah seorang pesepak bola putri dari Amerika Serikat. Dan ada, Anda tebak siapa? Ada Arsene Wenger. Arsene Wenger sih gak kaget ya, karena memang ia orang Perancis. Dan satu yang tidak disangka-sangka, ada Tom Cruise. Tom Cruise ini kalau Anda cermati ya, meskipun ia adalah seorang aktor yang sibuknya luar biasa, karena informasi terbaru ia sedang sibuk menyelesaikan film Mission Impossible Dead Reckoning Part 2, ia juga tipikal aktor yang masih apresiasi pada sepak bola. Coba deh Anda buka-buka arsip lamanya. Pada saat Wanda Metropolitano, stadionnya ATM itu dibangun, Tom Cruise menyempatkan hadir dan menjadi saksi serta menjadi ya istilah kata selebritis yang mengamati langsung bagaimana sih megahnya stadionnya ATM itu. Ternyata itu ada Tom Cruise, dan kemarin informasinya adalah Tom Cruise juga sempat hadir di Stadion Parc des Princes menyaksikan kemenangan timnas putri Amerika Serikat sebagai pemenang medali emas di cabur olahraga sepak bola putri. Baru seperempat jam ya, kebersamaan kita masih lama sekali. Program ini selalu mengudara dari dulu sampai dengan sekarang, itu durasinya nggak pernah berkurang, bahkan stabil di durasi 3 jam. Saya sampai jam 1 nanti, dan sekarang ini baru jam 10:15 menit. Ini lagu cocok buat Manchester United, tapi moga-moga Anda tidak berkecil hati ya kalau MU ternyata menjadi yang kedua pada ajang Community Shield kemarin malam. Susanna 91,3 FM. Susanna. Sekarang waktunya Gibol Gila Bola. Gibol Gila Bola hanya di Radio Susanna 91,3 English Premier League. Waktu saya tadi muter iklan, saya menonton ulang highlight untuk memastikan seperti apa sih gol-gol yang tercipta di pembukaan Liga Inggris. Saya bilang gitu aja ya. Aktif hari Sabtu nanti, Sabtu dini hari ada pertandingan awal, Fulham menjamu Man United, dan simbolnya atau secara simbolis laga Community Shield mempertemukan antara Man City menjamu Manchester United di Stadion Wembley kemarin menjadi laga pembukanya. Saya sempat melihat ada 2 operator televisi di Inggris sana yang men-shoot pertandingan ini dengan agak-agak berbeda. Jadi sempat saya telusuri, ternyata ada BBC yang kameranya agak miring gitu, nggak enak banget letak kameranya gitu. Lalu saya geser ke ITV, ternyata barulah di ITV ini secara penempatan kamera itu lurus ke lapangan tengah. Cuman sayang gitu loh, sayang. Kalau saya sebagai penikmat tayang langsung sejak era 80-an sampai dengan 2000-an sekarang ini, 80-an ya umurku piro yo. Kadang keperucut ngomong 80-an, buka umur bulian. Jadi saya sangat kagum dengan tipe-tipe penempatan kamera pada zaman dulu ya. Ketika stadionnya itu secara bukan geografis, tapi secara luasnya itu lebih luas gitu. Agak sayang kalau hanya menggunakan penempatan di tier tengah atau di bagian sisi agak ke bawah gitu kameranya. Karena nggak bisa scoopnya lebih tinggi gitu loh. Nah itu sayangnya kemarin Wembley agak-agak ke bawah ya. Jadi kelihatannya malah nggak begitu luas. Coba Anda amati ketika Anda menyaksikan pertandingan Barcelona di Camp Nou, itu keren banget penempatan kameranya. Yes, kalau bos ya dari saiki kamera-kamera FIFA lah, kamera-kamera PES gitulah. Itu jadi view yang menarik sebetulnya. Tapi kemarin kayaknya gimana gitu karena penempatan kameranya agak ke bawah. Sembari nanti saya akan lanjut ya ngebahas review dikit tentang pertandingan. Selamat deh untuk Man City
yang kemarin sudah resmi memenangkan pertandingan menghadapi Man United. Ada Vicky, semangat Cak, jos, data nih sampean lengkap. Yes, alhamdulillah, yes, iki istilah kata itu untuk memuaskan Anda semua, termasuk Cak Vicky Bonekrian. Nah itu, prediksi Bajul engko nggak akeh-akeh menang 1-0, Bruno penalti. Waduh, yo nek iso open play lah, Cak Vicky. Nek aku sih berharap iso open play. Nek iso aja 1 gol rek ya iku lawan perdana kita di Liga 1 lah istilahnya. Beberapa tim besar, Persija kemarin mentereng ya. Mentereng banget, itu ada hat-trick perdana di Liga 1 musim ini. Persib Bandung juga mentereng gitu ya. Pertemuan antara dua juara, yang satu juara Liga 1, yang satu juara 2, juga menangnya luar biasa gitu ya. Cuman kemarin aja yang agak-agak kita sayangkan ya. Prediksi rekan-rekan Sobat Susana, Madura United tidak bisa petik angka. Ya gimana ya, wakil Jawa Timur ada 1 nih ya. Lalu ada Yayan Jakarta, pagi kakak Gibol, Infodong, itu Infodong, salam kenal ya. Namanya Kak apa? Berarti saya gimana nih manggilnya? Jakarta, berarti Bang Yayan, salam kenal. Officially nama saya Didi Andrian, silakan Anda panggil siapa saja, saya enjoy gitu ya. Anda mau manggil saya Bang Dery juga silakan. Anda mau manggil saya Cak Dery silakan. Anda mau manggil saya Bung Dery silakan. Everything you comfort, I'm comfort. Segala sesuatu yang membuat Anda nyaman juga nyaman. Pengganti Sandy Gibol kah? Officially saya jawab yes gitu ya. Karena Bung Sandy sedang dalam fase pemulihan. Wish all the best and get well soon. We hope for recovery Bung Sandy Gibol. Itu aja kalau doa saya. Senantiasa saya sampaikan di udara. Harapannya kita segera mendapatkan yang terbaik untuk pemulihan Bung Sandy Irawan. Nama asli beliau adalah Bung Sandy Irawan gitu ya. Lalu kalau saya lihat, ini juga saya terima seorang sahabat atau Sobat Susana. Ini kategorinya info kriminal ya. Saya sih tidak memahami apa ini ya. Anda mengirimkan foto, ini kayaknya capture atau screenshot tangkap layar dari akun TikTok, foto wajah seseorang yang diindikasikan ini menjadi pelaku kejahatan. Saran saya nih untuk yang punya nama siapa ini ya, namanya ini pakai simbol, ini nggak bisa nyebut saya, nama Anda pakai simbol di keyboard gini ya. Saran saya Anda laporkan saja ke polisi terlebih dahulu nih. Nanti kalau sudah ada dokumentasi, Anda sudah menerima berkas pelaporan, akan sangat nyaman bagi kami untuk membantu mengudarakan informasi demikian. Karena media itu pasti menggunakan asas praduga tak bersalah. Kami bukannya tidak mau meneruskan laporan Anda, menjadi suatu kepastian bagi kami, menjadi sebuah kenyamanan juga ketika ada bukti otentik bahwa Anda telah melaporkan kepada pihak yang berwajib. Gitu ya, kalau dari saya. Lanjut ya, kemarin langit Manchester berubah jadi, padahal harapannya sih merah. Ya saya sih gimana ya, ya segini aja deh. Rasanya nanti kalau wah yang didukung nggak menang jadi gimana gitu, rasa-rasan bahasnya ya nggak ngono lur. Jadi buat Anda yang kemarin, saya kalau ngomong terus terang di program ini, saya agak-agak lelah menonton pertandingan babak pertama. Entah kenapa jalannya pertandingan antara City melawan United tidak seperti ketika mereka ketemu di final FA Cup pada bulan Mei lalu. City itu harus akui mainnya lebih rapi, dan secara ofensivitas, secara pola penyerangan mereka berulang kali merepotkan MU. Namun sayang MU yang sepertinya tidak bisa mencari celah untuk masuk ke area pertahanannya City. Saya baru agak-agak terhibur ketika MU memasuki babak kedua. Sepertinya Erik ten Hag udah banyak belajar dari skema permainannya yang buntu di babak pertama dan diperbaiki. Berulang kali ada peluang-peluang, termasuk saya agak-agak ya gimana ya, ini memang secara aturan Bruno udah kayaknya offside lah. Golnya itu keren banget itu, andai kata disahkan. Tapi ya sayang, wasit menyatakan itu belum gol. Dan terbukti pergantian pemain, ada 4 pemain yang dimasukkan. Ada Scott McTominay, ada menggantikan Mason Mount ya, nomor 7 guys, apa-apa. Sorry tuh saya nggak menyebut nomor 7 di MU babuk gitu, istilahnya nggak gitu. Mason Mount ini kayaknya kehilangan gairah.
ketika ia pindah dari Chelsea ke MU ya, entah kenapa kayak gregetnya tuh hilang banget gitu. Saya kok merasakan nggak enak ini ya. Kayaknya Mucin Brown belum tuh bakal di MU nih, Mason Mount ini. Lalu Alejandro Garnacho menggantikan Amad Diallo. Lalu ada Facundo Pellistri menggantikan Harry Maguire. Nah itu ya biasa kan kayak gitu. Audio yang udah biasa kita sering telingai. Harry Maguire digantikan di 59 sama Facundo Pellistri. Dan juga ada pemain yang kategori ini agak-agak keren banget dan bisa menjadi sang idola baru. Ada Toby Collier menggantikan Kobbie Mainoo ya. Toby, ini bukan Kobe ya. Toby Collier menggantikan Kobbie Mainoo. Dan terbukti si Garnacho ini kan cetak gol langsung di menit 82. Sayangnya, nah ini ngomongin debutan beberapa kali, bahkan kemarin sebelum pertandingan beberapa media Inggris termasuk Man City dan Man United udah ngomong kemungkinan City akan menurunkan pemain idola baru mereka yang di ajang pramusim itu mencuri perhatian. Oscar Bob terbukti memberikan assist keren untuk Bernardo Silva dan akhirnya skor yang harusnya dimenangkan MU batal karena City menyamakan kedudukan di menit 89. Inilah yang menjadi ya istilahnya itu pemicu ya. Pemicu pertandingan harus diperpanjang dan akhirnya waktu perpanjangan MU mau nggak mau kalah dari sisi adu penalti. Dua penendang mereka Jadon Sancho. Wah, iki apa iki lur? Sinyal-sinyalnya wis dibalekno nang Dortmund. Gagal ya. Dan satu lagi ada Johnny Evans yang juga gagal, sementara City hanya gagal pada Bernardo Silva. Sisanya mereka gol semua. Kevin De Bruyne, Erling Haaland, Savio, ada Ederson, ada Matheus Nunes ya, bukan Darwin Nunes. Ada Ruben Dias dan juga ada Manuel Akanji, semuanya sukses. Sementara MU hanya sukses di Bruno Fernandes, Diego Dalot, Alejandro Garnacho, ada Casemiro dan Scott McTominay serta Lisandro Martinez. City yang nendang gagal 1, sementara United yang nendang gagal 2. Dengan demikian, City berhak mengangkat trofi Community Shield dan United berhak seperti lagunya Astrid, jadikan aku yang kedua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Yudi Buffon, Gibol Susana, gila bola Susana. Nangis mas, aku lihat MU kalah. Selamatlah buat Man Blue, Man City. Madura juga 1-1 lawan Malut. Waduh wes, yang berbau MU ini kok 1-1 semua ya. MU yang di pusat itu 1-1 loh awalnya mas. Ini andai kata kemarin ya, misal andai kita berandai saja ya Mas Yudi Buffon ya, yang di Madura juga diperpanjang. Saya juga kok ngerasa yang menang bakal Malut United loh ini kemarin. Aduh, ya babak perdana atau match awal itu wajar. Madura United ini kan kalau Anda cermati ya sahabat Susana ya, hampir 2-3 musim mereka tuh ngegas sampai dengan paruh musim. Entah kenapa setelah paruh musim mereka udah mulai turun. Padahal pada saat tengah musim itu mereka tidak bongkar pasang pemain loh. Ada indikasi memang pemain udah kecapean, bisa jadi, terus juga faktor cedera. Dan yang berpeluang tim lawan itu sudah menganalisis permainannya Madura United ketika memasuki paruh kedua. Betul nggak Mas Yudi Buffon? Kemarin juga 1-1. Saya sih kemarin nggak fokus mas, maklum mas ya. Saya ini kan panitia peringatan balik RW. Bolak-balik pengurus RT RW itu ke rumah saya. Padahal saya sebetulnya itu tak niati gitu ya. Nyampe rumah setelah di Gila Bola Susana itu pengen nonton Madura United sambil mantau PSM Makassar gitu loh, sambil ngadu gorengan gitu lah mas, biasa. Terus Eman ya mas ya, kipernya blunder pisan. Aduh wes Kak Eman tok wes sangat disayangkan gitu ya. 11 lawan 10, salam satu nyali, wani Persebaya menang 2-0. Amin. Wes aku harapannya lebih mas. Kemarin ada Cak Vicky juga di Bonekrian. Cak Vicky Bonekrian ini juga memprediksi bakal menang 1-0 penaltian Bruno. Aku kayak oleh milih ya 4-0 lah, moga-moga. Mosok sing liyane mayane 3 gol semua ya marginnya ya. 3 gol, bahkan Persib juga 4 ini ya, 4-1 kan kemarin Persib itu. Ya Persebaya minimal 3-0, maksimal 4-0 harus itu. Kita butuh stimulus untuk ya fase-fase awal kita mengarungi Liga 1 musim 2024-2025. Kita masih di Liga Inggris sih sebetulnya sih, tapi oke nggak apa-apa. Kalau udah Persebaya D ini kita mau nggak mau ini harus ini ya,
harus realita aja gitu loh, bahwa kita itu nggak bisa melepaskan perbincangan yang bermuatan Liga Indonesia, Liga 1, utamanya untuk Persebaya. Tapi sembari kita kita selingi juga dengan beberapa update yang lain, masih di ranah Liga Inggris. Ada satu kemarin itu sempat saya lihat, oh iya ini yang kemarin sempat saya terlewatkan, karena sebetulnya topik bahasan kita itu kan banyak banget ya. Kalau saya merasakan pengalaman harus duduk di meja siarnya Susana, ternyata agenda-agenda yang saya siapkan terkadang itu tidak tersampaikan di program ini. Jadi sebatas info aja, kalau Championship udah kick off kemarin malam. Jadi Championship itu sebetulnya kalau bahasa kita itu kan Liga 2-nya Liga Inggris. Tapi oleh FA, Liga ini dikesankan atau dikemas sebagai universe yang berbeda. Makanya tidak dinamai Premier League 2 gitu enggak, tapi Championship Division. Konon menurut catatan dan juga statistik, Championship Division itu bisa dijual dengan harga yang lumayan, karena beberapa negara masih minat dan masih senang melihat beberapa klub peserta Championship, karena di klub ini atau di liga atau di tier ini itu ada banyak beberapa klub yang sebetulnya kalau kita rasakan atau kita amati itu kita nggak asing. Contoh, ini ada Leeds United yang pada match awal mereka bermain imbang ketika ketemu dengan Portsmouth yang sudah menembus lagi Championship Division setelah sempat tercecer sampai di liga keberapa gitu, kalau nggak salah di League 2 itu sempat ada itu. Dan kemarin atau musim ini si Portsmouth kembali gantian sekarang, Leeds United malah bermain imbang 3-3. Ini kan contoh gitu loh, karena kalau Anda lihat dan mendengar kata Portsmouth, ini dulu klub OKB, yaitu klub orang kaya baru istilahnya gitu ya. Ketika mereka sempat mendatangkan beragam pemain-pemain yang itu kategori tiernya atau labelnya bintang ya. Contoh, Nwankwo Kanu sempat main di sini. Bahkan Sol Campbell itu juga sempat main di Portsmouth. Lalu ada Andre Kamarik, kalau seingat saya itu juga hampir semuanya pernah main di Portsmouth. Itu waktu era 2010 ke belakang. Terus tercecer dan sekarang mulai bangkit lagi. Saya juga lengkapi, congratulations ini ya, sepertinya Liverpool bakal segera mendapatkan Fabio Carvalho dari Brentford dengan nilai 27,5 juta pound sterling. Masih dalam kategori bursa transfer. Akhirnya satu nama, meskipun kita belum memastikan seperti apa permainannya, setidaknya ya, Arne Slot sebagai manajernya Liverpool udah memiliki amunisi untuk mengarungi musim ini dengan lebih baik lagi. Karena kalau melihat skuad yang ada sekarang, kita belum mendengar nama-nama beken yang secara officially itu sudah resmi berpindah dari klub lain menuju Liverpool. Moga-moga ini menjadi awal, karena kalau kita lihat durasinya, sekarang ini kan masih tanggal 11, masih ada sekitar 21 hari atau 3 mingguan lah untuk Liverpool menyiapkan anggaran dan paling utama menentukan siapakah pemain yang dibutuhkan oleh Arne Slot, bukan permintaannya sang ownernya Liverpool. Daily Mail pagi ini saya baca di program Gila Bola Susana memberitakan kalau MU juga sudah mendapatkan lampu hijau atau berada pada lampu hijau untuk mendatangkan tidak hanya satu tapi dua sekaligus. Dua Bayern Munich, ada Matthijs de Ligt dan juga ada Noussair Mazraoui dari Bayern Munich, yang berpeluang ini menjadi pemain yang dibutuhkan sama Erik ten Hag musim ini. Ini mengartikan bahwa spekulasi si Aaron Wan-Bissaka, panggilannya Asa ya, kalau kita kan terbiasa ngomong AWB gitu ya, di sana orang-orang MU menyebutnya Asa, akan dilepas untuk memberikan ruang atau space kepada dua pemain tadi. Aaron Wan-Bissaka atau Asa ini kemungkinan akan gabung West Ham United dengan nilai 15 juta pound sterling. Sementara kalau untuk dua nama ini, memang secara harga paketannya belum di-announcement, belum dipublikasikan ke media, tapi ada kemungkinan untuk Matthijs de Ligt ini nanti akan berharga 45 juta pound sterling. Sementara si Noussair Mazraoui harganya 17 juta pound sterling. Anggap aja ini di total ya berapa ini ya? Di atas 50 lah. Bagi MU kecil. MU ini kan kalau belanja itu loh nggak karu-karuan, soge kok, santai saja. Makanya Anda itu layak berbahagia lah. Anda itu layak berbahagia kalau Anda dukung MU itu, karena meskipun nggak juara, no ae duwe. Atau endi lah ngono ya, no ae kalau. Ya itulah MU. Tapi
kalau saya jadi Anda ya, kalau saya jadi fans United ini, saya merasa ini berada pada jalur yang tepat. Karena ya gini loh ya, kalau kita kembali lagi ke masa-masa awal, MU ini kan sedang tercabik-cabik. Nah itu setelah Sir Alex meninggalkan Old Trafford, dan MU itu mencari figur yang tepat. Ternyata itu tidak. Ini konsekuensi Sobat Susana, konsekuensi ketika ada orang cukup lama menguasai hegemoninya sepak bola dan diganti itu susahnya minta ampun. Itu berlaku juga dimanapun loh terkadang itu. Contoh di perusahaan, ada seorang CEO yang puluhan tahun jadi leader terbaik lalu ganti. Itu tidak serta-merta hitungan hari, minggu, tahun bisa mendapatkan penggantinya yang memiliki level yang sama seperti Sir Alex. Makanya nggak heran berulang kali, mulai dari David Moyes, mulai dari Louis van Gaal, mulai dari Jose Mourinho, Ole, itu semua nggak cocok. Bahkan Ralf Rangnick pun juga demikian. Nah sekarang ini Erik ten Hag itu masih menjadi, saya masih percaya ETH ini stabilitator dulu di MU. Perkara tahun ini itu tidak mendapatkan trofi, kalau saya nih Sobat Susana ya, MU bisa finish di peringkat 4 atau bahkan peringkat 2, itu sudah progres yang bagus bagi MU. Tinggal nanti kalau seandainya diganti musim depannya, ya kita doakan saja orang yang menjadi penggantinya ETH itu bisa memiliki semacam tongkat estafet yang dipegang ETH untuk bisa diteruskan ke liga atau ke musim-musim berikutnya. Itu ya, kalau kemarin kan Sir Alex gosipnya ya lebih srek kalau si TT Thomas Tuchel yang menjadi penggantinya ETH kalau terjadi apa-apa. Entah akan diputus pada 30 Juni dan dihentikan pada baru musim. Nah ingat, kalau andai kata baru musim, Anda juga tidak usah kecewa. Karena ketika TT atau Thomas Tuchel ini menjadi pelatih Chelsea, ia itu gabungnya di tengah musim dan bisa mempersembahkan gelar UCL, mengalahkan City. Jadi easy going aja lah. Tetap optimis. Jangan jadikan acuan Community Shield sebagai cerminan, itu bakalan seperti itu. MU tidak menatap masa itu harus bagi Anda fans United. Nanti saya akan lanjut ya untuk mencari materi-materi terkini dari Liga Inggris. Saya masih punya waktu lama, nggak usah khawatir. Anda juga bisa loh. Ya saya kembali ingetin, kalau ada di antara Anda yang dengar saya siaran dan ini Anda bertanya-tanya kok program ini mengudara, that's right, Gila Pelaksana is back. Dan Anda juga bisa berbagi segala hal ya. Saya sih tipikal orang yang tidak memaksa untuk Anda mencari berita buat saya, tapi saya memberikan peluang dan membuka pintu WhatsApp selebar-lebarnya kepada Anda semua untuk berpendapat, beropini lewat media tulisan di WhatsApp. Bebas mau kasih kritikan tentang sepak bola mancanegara, dalam negeri, mau memberikan ide, usulan, punya gagasan nyeleneh unik tentang sepak bola, mau cerita tentang sepak bola kesukaan Anda, klub favorit, silahkan terbuka di 0811 333 98913. Menikmati program Gila Bola Susana ini kan memang asik banget ya. Kalau udah sarapan, terus kalau Anda perokok barangkali menikmati 1-2 potong rokok. Kalau enggak ya nggak usah, nggak apa-apa. Tapi pastikan kalau Anda menikmati ini makin nyaman kalau ada secangkir kopi. Alasannya kenapa? Karena kopi itu bikin kita nyaman ya, bikin kita nyaman, dan dimanapun kalau kita ngopi, kita seakan seperti ada di zona nyaman. Gila Bola Susana, sampai nanti ya jam 1 siang hanya di Radio Susana Surabaya. Susana 91,3 FM. Sekarang waktunya Gibol Gila Bola. Gibol Gila Bola hanya di Radio Susana. 91,3 Beberapa klub di Championship yang namanya juga tadi sudah saya bilang ya, ini menariknya Championship. Kalau kita ngomong Liga 2-nya Inggris ini, itu dikemas menjadi universe yang berbeda. Kalau dalam bahasa saya, Anda tidak akan asing ketika mendengar beberapa nama ini, karena beberapa di antara itu baru kemarin main di IPL. Akan berbeda kalau saya ngomong Serie B Italia. Anda pasti udah nggak yakin mengenal Pisa misalnya, Pizza loh ya, tapi Pisa, klub Italia pada era 90-an. Atau bahkan Anda agak-agak asing ketika mendengar Ascoli. Padahal ini adalah klub yang sempat memiliki Oliver Bierhoff sebelum ia pindah ke Udinese. Atau Anda juga barangkali agak-agak asing ketika mendengar nama Padova. Padahal dulu klub ini bisa mengontrak Alexis Lalas dari Liga Amerika Serikat atau dari Timnas Amerika Serikat. Tapi tidak dengan di Championship. Pertandingan awal kemarin kick off-nya di jam 6:30 waktu Indonesia Barat, sama dengan waktu di Surabaya. Cardiff kalah 0-2 dari Sunderland. Ingat kan pasti Sunderland. Itu ketika dulu masa-masa kita awal-awal nonton IPL era 90-an, kita terkejut ketika mereka punya striker Kevin Phillips
bukan Calvin ya, tapi Kevin Phillips, dan mereka memiliki Stadion of Lights yang dulu diproyeksikan mau menjadi tuan rumah atau venue Piala Dunia 2006 dulu ya. Bukan salah sebut, ini memang kenyataan. Dulu Inggris bersaing barengan Jerman untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia 2006, tapi yang menang Jerman. Dan Sunderland itu berani klaim, saya punya stadion modern untuk nanti dipakai sebagai venue Piala Dunia kalau Inggris terpilih sebagai tuan rumah Piala Dunia 2006. Namanya Stadion of Light, dan klub berjuluk The Black Cat ini memiliki jersey. Masih ingat ya dulu sponsornya Rek Vardy. Lalu ada Hull yang juga main barengan dengan Cardiff. Hull imbang 1-1 melawan Bristol City. Ya asing kan Hull ini kan. Lalu yang baru kemarin di EPL, Leeds United di luar dugaan ditahan imbang sama tim tamu Portsmouth. Lalu di jam yang sama 6:30 waktu Indonesia Barat, Middlesbrough, The Borough menang 1-0 dari Swansea. Millwall kalah 2-3 dari Watford. Lalu di 6:30 juga ada Oxford United menang 2-0 dari Norwich. Ada QPR yang pernah ke Surabaya. QPR ini kalah 1-3 dari West Bromwich Albion. Masih di jam yang sama ya, 6:30 ada Stoke City yang menang 1-0 dari Coventry. Wah, ini cukup lama kita nggak dengar Coventry ya. Sekarang Coventry udah mulai menapak lagi, sekarang ada di Championship. Lalu ada Blackburn Rovers di Nyari tadi menang 4-2. Ini juga lama banget ya, kita nggak nonton Ewood Park di divisi utama Liga Inggris karena sekarang ini masih berjuang. Blackburn Rovers menangnya 4-2 dari Derby County. Lalu ada Preston North End, ini klub yang sempat memiliki pemain yang kemudian jadi legenda, yang satu legenda, yang satu gimana gitu. Jadi kalau Anda sempat melihat sejarah awalnya Preston North End ini, mereka sempat memiliki David Beckham dan juga David Moyes. Main bareng, dan ternyata yang satu jadi bintang, yang satu jadi ya tahu sendirilah. Preston kalah 0-2 dari Sheffield United. Sementara untuk lanjutannya nanti kalau Anda interest sembari menunggu ajang IPL resmi dibuka, nggak apa-apa deh. Nanti di jam 10 ada Sheffield Wednesday yang akan ketemu dengan Plymouth. Ini debutnya si Wayne Rooney ya di sini. Lalu juga ada nanti nyambungnya di jam 2 dini hari. Nanti ada Luton yaitu yang kemarin baru saja ke IPL tapi langsung terjun Luton Town. Nah itu deh, Luton Town itu. Kalau kita ngejuk kayak gitu kan, Luton Town akan menyambut Burnley nanti di jam 2 dini hari. Itu agenda matchday pertama Championship Division. Untuk sementara ya, setelah menang telak maka absolutely of course Blackburn Rovers yang menjadi pemuncak klasemen, 1 kali main, 1 kali menang, memasukkan 4 gol dan kebobolan 2 gol. Mereka punya poin 3. Di bawahnya ada West Brom, urutan 3 ada Sunderland, urutan 4 ada Oxford United, dan ada Watford urutan 5. Yang jadi juru kunci ada Preston karena kalah telak 0-2. Untuk sementara kalah telak ya 0-2. Di atasnya ada Norwich dan juga ada Cardiff di peringkat 22. Ini itu adalah peringkat yang nanti bakal terlempar ke League One. Andai kata nanti sampai dengan akhir, klub yang menempati peringkat 2, 23 dan 24 bakal turun ke divisi League One. Divisi bawahnya namanya League One. Sementara ini yang jadi top scorer itu pemain dari Nigeria, namanya Maja. Josh Maja ini pemainnya West Brom. Ternyata pada match di awal kemarin Josh Maja ini cetak gol, Sobat Susana. Itu ya pelengkap dan juga sekaligus referensi buat Anda kalau Gila Bola Susana ini juga sudah memiliki informasi update tentang sepak bola dari segala penjuru dunia, termasuk League Championship udah saya bagikan. Termasuk kalau Anda interest ya, di League 2 juga demikian. Ya, League 2 ini kalau kita lihat League 2 ini secara klub beberapa di antaranya juga udah pasti tidak asing lagi dengan telinga-telinga kita sebagai penggemar IPL sejak masih remaja. Kemarin itu menjadi pekan perdananya League 1 sih, bukan League 2 ya, tapi League 1 dulu, baru di bawahnya ada League 2. Jadi mainnya bareng bersamaan juga dengan mainnya Championship Division. Ada klub yang juga tetanggaan dengan Aston Villa, ini main lebih awal. Kemarin ada Birmingham yang bermain imbang 1-1 menghadapi Reading. Jadi kedua tim sama-sama bermain imbang 1-1. Lalu ada Bristol Rovers menang 1-0 dari Northampton. Itu mainnya kemarin di jam 11:30. Kalau yang ini agak-agak asing karena memang jarang sekali atau tidak kita saksikan ketika mereka main di divisi IPL. Lalu ada Burton kalah 2-3 dari Lincoln. Ada Crawley menang 2-1
dari klub yang dulu juga sempat di IPL namanya Blackpool. Bisa tak skip aja ya, tak pilih yang agak enak di telinga gitu ya. Ada Leyton Orient. Ini kalah 1-2 dari Bolton Wanderers. Lalu ada Peterborough juga kalah 0-2 dari Huddersfield. Terus juga, nah ini ada 2 klub yang pernah ada di EPL, namanya Wigan kalah 0-1 dari Charlton Athletic, dan juga ada Wrexham menang 3-2 dari Wycombe, dan juga ada Barnsley kalah 1-2 dari Mansfield. Ya, ini buat ilustrasi aja ya. Saya tidak akan rutin untuk memberikan data-data ini karena saya yakin nanti ketika liga-liga utama ini bakal aktif, informasi-informasi dari liga-liga di bawahnya hanya sebagai pelengkap saja. Tapi berhubung liganya belum aktif, saya sengaja untuk menempatkan diri untuk menampilkan informasi untuk Anda. Mas Yudi Buffon, semoga Arsenal nanti malam menang kontra Olympique Lyon 2-0. Nah, ingat Mas, ini masih kategori Emirates Cup. Tottenham kalah Mas, tadi saya lihat ini ada beritanya, Tottenham ini kalah, sempat ada sindiran ini, ya lagi-lagi Harry Kane ini nggak dapat, kok Tottenham kalah sih? Harry Kane kalah. Tottenham, oh ternyata betul ya, yang menang Tottenham ini ya. Bentar Mas, bentar. Aku kok boleh bingung ya, setelah berpindah-pindah liga ini ya. Tottenham lose 3-2 to Bayern Munich. Nah, itu beritanya betul, ya gitu. Soalnya saya tadi sempat saya baca, tapi juga ya gimana gitu kalau ada Tottenhamnya gitu. Mesti kayak ngono yo. Kesannya kayak gimana gitu. Jadi ini kalau beritanya The Guardian, Harry Kane mendapat sambutan yang terlambat dari para penggemar Spurs yang gembira dengan 3 pemain ini. Tottenham kalah 3-2 dari Bayern Munich dalam laga persahabatan. Tottenhamnya kalah, Harry Kane-nya senyum-senyum. Ya istilah kayak gitu ya. Oke ya, kita masih sama-sama sampai udah 1 jam ini. Nggak terasa ya, ngomong gini aja udah 1 jam. Tapi it's okay, no problem. Masih banyak informasi dari skala arah, dari skala penjuru. Nanti saya juga akan cermati beberapa agenda-agenda di Liga Amerika Latin. Saat tadi sempat melihat ada 2 liga besar di Amerika Latin, di Amerika Selatan yang juga aktif. Di antaranya ada Liga Argentina dan juga Liga Brasil. Sekadar untuk update saja. Karena kita kan belum aktif ya, liga-liganya kan belum aktif. Kalau nanti udah Liga Inggrisnya aktif, La Liga aktif, Serie aktif, ya paling kita juga akan fokus ke sana. Ini kan masih dalam pra menuju Liga, termasuk kita juga nanti update tentang Liga 1 dan juga persiapan Persebaya nanti bakal seperti apa ya. Ya namanya liga belum aktif, tentunya kita juga masih bertanya-tanya. Kita kayak punya teka-teki gitu loh. Siapa sih yang bakal jadi pemenang nanti di akhir musim? Susanna 91,3 FM. Sekarang waktunya Gibol Gila Bola. Gibol Gila Bola hanya di Radio Susanna 91,3 Saya yakin 100% dan Anda itu juga punya cita-cita jadi pesepak bola di Eropa. Wis gak usah dibohongi Sobat Susana, gak usah bujuk istilahnya. Aku ya kepingin jadi pemain top Eropa, sampean juga pastikan. Satu di antara alasannya adalah karena gajinya itu luar biasa. Wis. Pemain iso oleh duit 1 miliar loh per minggu. Nek oleh duit sakmono ya perkara sepele, perawatan. Ini contoh ya. Rasmus Højlund itu kalau Anda amati, aku batin saja nih. Wingi sebelum saya mendapatkan amanah duduk di meja siarnya Gila Bola Susana, sempat batin. Pemain ini kok wajahnya gak kayak wong Eropa ngono ya. Karena bener Sobat Susana ya, setelah mendapatkan mungkin ono sing nyindir. Ya iku ono nyindir kancane gitu. Lun. Jadi Rasmus Højlund kan. Namanya kan Rasmus Højlund ya, yang enggak salah dipanggil Lun gitu. Lun. Lah mosok wong ngampel, wong Jawa atau wong wali kota mustajab gitu ya. Anggap aja gitulah. Lun, wajahmu kok kayak ngono. Iya, Bro, aku biyen kaken mangan kacang, mangkano jerawatan gitu loh. Nah, ternyata benar Sobat Susana ya. Entah kenapa saya kok menduga ini sepertinya udah bayarannya jangkep lah, anggap aja. Rasmus Højlund menjalani 3 putaran perawatan laser wajah untuk membuat kulitnya halus. Bukan guyonan nih, berita temen nih. Bintang MU ini menghabiskan 1.000 pound sterling untuk perawatan wajah. Sik ketok ganteng maneh. Pokoknya skincare itu gak tanggung-tanggung lah ibaratnya. Ya, jadi buat Rasmus Højlund ini gak lama lagi Anda bakal kaget ya.
merusuh kulite wis iku. Merusuh, mulus, wis koyo ganteng maneh. Saya wis ganteng sakjane sih, cuma luwih ganteng maneh. Karena ternyata ini jadi berita ya, jadi berita di media Inggris sana. Rasmus Højlund memilih perawatan di klinik laser Picosure namanya. Lebih dari 1.000 pound sterling dihabiskan. Ya, Rasmus Højlund lur, kebayarannya piro lur? Ya 1.000 yo sibarate susuke dheke, duit parkir lah. Duit parkir Rasmus Højlund ya. Dan ini ada foto, ini before and after ya. Jadi before and after. Kalau pertama ini kan, ya ini dia foto. Ada foto dari rumah perawatan wajah tadi. Before-nya itu seperti itu ya. Ini kalau tak lihat, dia itu tipikal pipinya itu kayak ada bopeng gitu loh ya, bekas jerawat. Dan warnanya itu merah, saya meradang. Setelah perawatan, foto lagi bulan 8 ini atau bulan Agustus itu lebih halus dan tidak kelihatan bercak merahnya. Wis gak lama lagi bakal merusuh ini. Dokter yang merawat namanya Dr. Ross, seorang pakar kulit dan sudah menangani sudah mendapatkan atau punya 500.000 pengikut di TikTok dan juga Instagram. Jadi di Instagramnya sudah ada 500.000 follower dan ada 100.000 follower di TikTok. Nah itu, jadi katanya saya merasa seneng loh. Yang periksa saya itu Rasmus Højlund. Saya ini pendukungnya MU. Alah ternyata dok ya podo ae ternyata ya. Jadi saya merasa bangga dan malah antusias itu mengobati dan juga merawat kulit wajahnya si Rasmus Højlund. Dr. Ross menjelaskan si Højlund ini ternyata punya masalah di bagian wajahnya, terutama untuk jerawat. Dan jerawatnya ini bekas luka, kayak dicublesin loh. Ya dipetes loh, dipetes nah itu. Makanya ada noda gitu. Dan untuk mengobatinya saya harus melewati beberapa tahapan supaya bekas lukanya dan warna kemerahannya itu hilang. Dr. Ross menggunakan laser Picosure Pro untuk mengalirkan saluran dan memecah kulit, lalu exosom untuk membantu mengatasi peradangan dan penyembuhan guna memberikan hasil terbaik yang memungkinkan. Exosom Exocobio namanya. Ini disuntikan pada wajah Højlund dan ini adalah perawatan kecantikan biologis canggih yang membantu menyembuhkan bekas jerawat. MU lur. Nah itu, duit receh gitu. Hasil terbaik yang mungkin dari sudut pandang Højlund adalah ketika nanti United bisa mengalahkan Man City. Nah ini ternyata kalah kan. Waktunya bulan Mei lalu. Jadi sebetulnya Dr. Ross ini memprediksi gitu loh, kalau nanti intensif itu bulan 5 itu udah kelihatan hasilnya. Dan kemungkinan bulan ini juga bakal kelihatan hasilnya lagi lebih mulus lagi. Højlund ini mau nggak mau memang kemarin nggak maksimal ketika tur pramusim karena memang ada cedera hamstring dan pemain yang masih berusia 21 tahun ini diperkirakan akan mulai pulih beberapa pekan ke depan. Jadi ini ada dua alasan ya. Selain untuk penyembuhan cedera hamstring, ia juga lagi perawatan lur. Sabar ya. Pokoknya sampean gak boleh stres. Soalnya apa? Ojo sampai MU kalah. Wedine apa? Stres. Gara-gara kalah, Højlund muncul kokole. Ini saya kutip dari Daily Mail ya, bayang no. Gila Bola Susana sampai kokole pemain loh dijadikan materi. Ini cuman Anda dengarkan di Gila Bola Susana. Højlund habis ini wajahnya mulus karena sekarang lagi intens perawatan jerawat. Pemain loh juga perlu perawatan ya. Aku dulu batin aja. Ini nggak lama lagi deh. Pemain-pemain Eropa itu kan kayak gitu ya. Coba deh Anda flashback ke masa-masa lampau. Ketika Ruud Gullit sama Frank Rijkaard itu kan juga dulu ya mohon maaf ya eksotis banget kulitnya. Tapi lama-lama ketika Gullit jadi manajer Newcastle itu kelihatan berseri-seri loh wajahnya. Dia kelihatan putih, ganteng gitu istilahnya gitu ya. Ternyata perawatan. Begitu juga dengan si Frank Rijkaard. Dulu kan hampir sama, eksotis banget kulitnya ketika main bersama AC Milan. Tapi ketika jadi manajer Barcelona itu kelihatan tetap sih eksotis, cuman kelihatan hitam manis lah. Kelihatan lebih berseri dan kelihatan awet muda gitu. Ya tentunya perawatan. Nah kalau ngomongin si Højlund tadi, saya inget ya, dulu ada backnya Arsenal namanya Martin Keown juga gitu ya. Wajahnya itu kayak bopeng-bopeng karena ya ada masalah di kulitnya, tapi tidak dengan jerawatnya gitu loh. Ternyata memang kalau dari sejarahnya memang ya juga sama seperti itu. Lanjut Sobat Susana, masih dari tanah Inggris ya. Ini entah kenapa saya berulang kali ngomong, kemarin sudah sempat saya bahas di beberapa awal Gila Bola Susana. Nggak lama lagi akan berdatangan pemain-pemain Inggris yang akan bertebaran di berbagai macam liga, tidak hanya di Inggris saja. Paling baru, Barcelona
serius untuk menawar TAA alias Trent Alexander-Arnold dari Liverpool. Satu di antara alasannya ya, beberapa kali memang lini belakang Barcelona itu biasa-biasa aja. Klub elit selevel Barcelona itu memang perlu back sayap yang bisa maju dan turun membantu pertahanan. Ingat dulu ketika mereka masih punya Dani Alves, itu kan tipikalnya kayak gitu. Ini kan back kanan kan? Kalau di Liverpool kan back kanan ini TAA ini. Dan dia juga bisa bermain sebagai DM akhir-akhir ini. Nah, kalau kita bandingkan ketika eranya ada si Dani Alves, itu sejak di Sevilla, memang kayak gitu karakternya, bisa naik. Serius sekarang ini yang diincar adalah Trent Alexander-Arnold. Yang jadi pertanyaan adalah bukan kepada TAA-nya, tapi lebih kepada Arne Slot. Saya yakin kalau TAA ini ditawari, dia pasti mau pindah. Karena siapa yang nggak terima tawarannya Barcelona? Main di klub elit dan langsung head to head dengan si Jude Bellingham. Tapi kalau TAA membutuhkannya, saya juga yakin TAA sih, Arne Slot ya, itu andai kata membutuhkan TAA, saya yakin juga TAA mau bertahan. Jadi ini nothing dulu sih bagi TAA ya, karena ya yang nawar Barcelona lur, yang nawar Girona ya mungkin berpikir lagi. Jadi terbaru ya, satu lagi bintang Inggris diincar klub di luar Inggris. Trent Alexander-Arnold disiapkan sebagai back kelas dunia oleh Barcelona. Sudah berapa banyak pemain berjuluk The Next Pele, The Next Maradona, The Next Cristiano Ronaldo, The Next Ronaldo Nazario, The Next Lionel Messi. Tapi ya gitu-gitu aja. Terbaru Sobat Susana, ada pemain yang sempat dijuluki The Next Messi, wonderkid bernama Karamoko Dembele, yang pada akhirnya sekarang tekan kontrak bersama Queen's Park Rangers. Masih umur 21 tahun dan ternyata Karamoko ini tidak sesuai ekspektasi ketika bermain di Glasgow Celtic. Pada saat Dembele ini karirnya nggak begitu moncer, ya ia mulai tidak mendapatkan trust lagi atau sudah tidak mendapatkan label sebagai The Next Messi. Fabrizio Romano, ya sudahlah nggak usah disebut siapa. Pokoknya orang ini udah pasti di telinga kita itu pasti wong iki pinter ngeramal pemain, KTP nanang di ini. Memberitakan kalau si Dembele ini sudah berada di kota London untuk menuntaskan kontrak dengan ini ya, dengan tadi namanya klubnya Queen's Park Rangers. Meskipun kalau kita lihat beberapa pekan-pekan sebelumnya sempat terjadi indikasi kalau si Dembele nambah si wakai jenenge Dembele ya. Wedi keliru aku, Dembele, Karamoko Dembele namanya. Sebelumnya di Celtic sempat terlibat pembicaraan dengan Brest, klub Liga Prancis dan juga Blackpool. Lalu entah kenapa sepertinya yang bakal ngedapetin itu si tadi Queen's Park Rangers. Celtic atau lebih tepatnya Celtic ini mengontrak atau mendatangkan si Dembele ini ketika ia masih umur 10 tahun. Dan pada saat musim 2016 ketika Celtic ini ditangani sama Brendan Rodgers, media-media Skotlandia merasa kalau si Dembele yang satu ini itu bakal menjadi wonderkid di masa depan. Apalagi berada di klub selevel Celtic dan ditangani seorang Brendan Rodgers. Sempat juga mencuri perhatian ketika main di U20-nya Celtic, tapi entah kenapa perlahan-lahan si Dembele ini, terutama ketika ia sempat dipinjamkan ke klub lain termasuk si di Brest tadi ya, sampai dengan Juli 2022, ternyata ya seperti biasa, The Next Messi ya, only The Next Messi, hanya julukan saja. Berulang kali kita nggak pernah menemukan The Next Messi. Makanya please media-media di Eropa termasuk di Indonesia jangan mudah melabeli The Nextan gitu loh. The Next Kurniawan Dwi Yulianto, yaitu The Next yaitu sudahlah wannabe aja lah. Saya juga nggak mau disebut sebagai The Next penyiar sebelumnya di sini. Saya ya Dedi Andrian seperti itu. Karena apa? Bagi saya The Next itu seakan-akan beban mental dan beban moral gitu loh. Saya mendingan ya menjadi diri sendiri aja gitu loh. Perkara Anda nyaman tidak itu, ya saya tidak mungkin bisa menyenangkan semua orang. Sama juga dengan pemain gitu ya. Mereka juga tidak mungkin bakalan menghibur Anda yang sesuai dengan Messi. Tapi the next terus udah melelahkan lah. Dan seringkali itu bikin blunder dalam dunia sepak bola. Kalau Anda pernah ingat ya, akun Tifo itu ada di YouTube ya. Tifo, ketika aja Tifo gitu loh. Tifo itu sempat mengumpulkan
the next kan tadi ya, the next Messi, the next Ronaldo, itu kalau dikumpulkan 2 tim loh, bayangin. The next Ronaldo itu 2 tim, alias lebih dari 22 pemain itu ada dari 2000-an awal sampai dengan sekarang. Sekarang kita lihat aja deh, nggak usah ngomong Messi. Siapa sih yang menjadi the next Maradona? Nggak ada loh, biasa-biasa aja gitu loh. Apakah Anda yakin si Juan Román Riquelme the next Maradona? Ya jauh dari harapan Lur. Kalau kita lihat permainannya ya, apakah Anda setuju kalau Robinho the next Pele? Enggak juga gitu loh, enggak juga. Makanya kan dari dulu sampai sekarang istilah the next itu enggak pernah sesuai dengan kenyataan. Ya ujung-ujungnya itu malah jadi beban bagi pemain itu sendiri. Dan yang paling utama adalah bebannya itu gini loh, ketika the next itu diberikan kepada wonderkid misalnya saja, dia di klub itu jadi sorotan teman-temannya, tihnya, manajemennya. Di luar ia disorot jadi atau yang juga banyak memberikan ekspektasi tinggi kepada para the next tadi. Makanya saran saya nggak usah the next ah. Susana nggak bakal menggunakan istilah the next karena beban moral dan juga berat bagi sang pemain. Ibarat kata itu ya, pemain ini kan kayak gimana ya, kayak digantung gitu loh. Apakah ia bakal sukses atau tidak ketika menjadi the next tadi? Digantung ya. Saya jadi ingat kayak ini lagunya si Melly Goeslaw, digantung, hebat apa tidak gitu lah. Makanya jangan suka memberikan the nextan lah. Lebih baik be yourself dan juga by yourself. Menjadi diri sendiri itu lebih penting dari segalanya. Susanna 91,3 FM. Sekarang waktunya Gibol Gila Bola. Gibol Gila Bola hanya di Radio Susanna. 91,3. Saya sekarang di serba-serbi sepak bola dunia karena nanti saya akan fokusnya di persiapan Liga 1, lanjutan Liga 1 termasuk kita cermati tentang Persebaya dan juga beberapa klub-klub lain, dan juga kita akan intip Liga Belanda nanti. Ada Ajax Amsterdam dan juga beberapa liga lain termasuk ya segala macam lah sepak bola dunia. Saya udah janji kepada Anda toh, nanti saya juga akan cermati juga sepak bola di Amerika Latin. Setidaknya saya akan update klasmen sementara di Liga Argentina dan Liga Brasil. Saking sibuknya saya dan Anda, saya akui juga saya harus sibuk untuk mencari materi-materi sepak bola dunia setelah program ini comeback menemani aktivitas Anda sehari-hari, minus Jumat aja ya. Kita sampai-sampai kelewatan berita duka yang terjadi di benua Afrika. Masih ingat dengan nama Issa Hayatou, satu di antara tokoh sepak bola Afrika, bahkan julukannya adalah tokoh paling berpengaruh, the Godfather of African Football. Issa Hayatou meninggal dunia pada umur 77 tahun setelah berkuasa selama hampir 30 tahun di sepak bola Afrika. Jadi kalau kita ngomongin Issa Hayatou, ia adalah tokoh ketua Konfederasi Sepak Bola Afrika beberapa tahun silam dan juga pernah menjabat sebagai presiden sementara FIFA selama transisi. Waktu itu kan FIFA ada skandal korupsi tahun 2015. Issa Hayatou kehilangan cengkraman kuatnya pada saat 2017 ketika ia digulingkan sama tokoh sepak bola lainnya bernama Ahmad. Enak jeneng ya, diulang-ulang, Dedi. Enak ya, Yudi. Nah jadi Buffon ini nggak tertarik ta. Jadi namanya ini ya, namanya simpel aja, Ahmad. Yang waktu itu juga sempat mengalahkannya dalam eleksi atau pemilihan Gianni Infantino, presiden FIFA, yang mendukung Ahmad waktu itu akhirnya mengambil alih peran Hayatou dan mengatakan dalam sebuah posting Instagram kalau ia juga sempat bersedih mendengar kematian Issa Hayatou. Atas nama FIFA, Infantino menyatakan belasungkawa dan berharap kepada semua keluarga, lalu juga teman, kolega dan juga semuanya deh. Itu kalau dalam bahasa kita ya. Ikhlas melepas kepergian Issa Hayatou. Kata Infantino, istirahatlah dengan tenang Issa Hayatou. Hayatou ini asli Kamerun, Sobat Susana. Kepala atau ketua Federasi Sepak Bola Afrika sejak tahun 88. Dan dalam hitungan 4 tahun, tepatnya di tahun 92, ia sudah masuk dan menjabat sebagai wakil presiden FIFA. Sempat mendapatkan julukan diktator selama masa jabatannya, Issa Hayatou membantu ikut berperan meningkatkan tempat atau meningkatkan jumlah peserta
negara-negara di benua Afrika. Dan ini terbukti pada 2002. Waktu itu kita sama-sama tahu ya, benua Afrika juga lumayan banyak pesertanya. Dan pada akhirnya skandal FIFA di eranya Sepp Blatter menyeretnya. Ia juga sempat mengalami kekalahan ketika waktu itu Blatter ini harus mundur karena FIFA Gate alias skandal yang terjadi di tubuh FIFA. Ia sempat memberikan suara menentang Infantino dalam pemilihan Presiden FIFA 2016 ya, maklum lah orang ini kan saling bersaing dan berseberangan gitu loh. Ibaratnya ini kan si Hayato ini kroninya si Blatter, ya otomatis dia nggak membela musuhnya Blatter gitu loh. Tapi ternyata tidak dalam praktek pemilihannya. Blatter ternyata kalah. Dan pengaruhnya mulai pudar setelah Infantino mendukung Ahmad Ahmad sebagai ketua Konfederasi Sepak Bola Benua Afrika. Pada 2021 Issa Hayato mendapatkan hukuman larangan bermain selama setahun, ya maksudnya larangan aktif di tugas pesepak bolaan selama setahun, dan ia juga mendapatkan istilah kata itu dicoret lah dari berbagai macam aktivitas. Dan keputusan ini telah diputuskan oleh Pengadilan Arbitrase Olahraga waktu itu pada bulan Februari. Meski demikian, Hayato pada akhirnya ya tahu dirilah bahwa ternyata ia sudah tidak lagi mencengkram atau punya kekuatan di sepak bola Afrika. Terlepas pro dan kontra, tetap namanya orang meninggal dunia, Gila Bola Susana juga menyampaikan belasungkawa. Semoga segala perbuatan yang terbaik yang pernah dilakukan oleh Issa Hayato semasa hidupnya menjadi teladan bagi sepak bola Afrika sampai kapanpun. Beberapa episode di edisi sebelumnya, termasuk edisi ketika program ini masih aktif dulu beberapa tahun ya, saya sempat mendengar isu-isu lingkungan juga menjadi bahasan di program Gila Bola Susana. Yang paling baru nih, aktivis lingkungan mulai mengkritisi keputusan FIFA menunjuk Piala Dunia 2034 diadakan di Arab Saudi. Satu di antaranya adalah organisasi Fossil Free Football yang menyebut Arab Saudi nanti bakal menciptakan polusi pada saat perhelatan Piala Dunia 2034. Fossil Free Football ini berkomitmen untuk menyingkirkan bahan bakar fosil dari agenda sepak bola. Dan mereka juga sudah mencetuskan satu statement, FIFA ini dianggap telah mengkhianati komitmennya dalam memerangi perubahan iklim. Berdasarkan kerangka kerja aksi iklim olahraga PBB, FIFA sebenarnya telah berkomitmen secara terbuka untuk memangkas emisi hingga 50% pada 2030 dibandingkan dengan tingkat emisi 2019. Sementara itu, Gianni Infantino sempat berkomentar, Piala Dunia yang diselenggarakan Arab Saudi menjadi kegagalan kepemimpinan FIFA lainnya. Sepak bola sangat membutuhkan tindakan serius untuk mengatasi bahaya krisis iklim terhadap olahraga yang dipercaya FIFA untuk dijaga daripada tipu muslihat murahan seperti kartu hijau untuk planet. Ini kata Infantino dalam pidato COP26 di Glasgow, Skotlandia. Gianni Infantino sebagai Presiden FIFA menambahkan, ini adalah momen yang kritis. Perubahan pola cuaca dan lingkungan dan kekayaan keanekaragaman hayati, ketahanan pangan, dan akses terhadap air bersih serta kesehatan dan kesejahteraan individu. FIFA merancang strategi iklim di bawah Infantino, tetapi pemimpin federasi dunia seakan-akan abai. Dan ini juga mulai terlupakan Sobat Susana, karena Piala Dunia 2034 di Arab Saudi yang memang nantinya juga bakal dipersiapkan lebih detail lagi, sudah mulai kayaknya nggak bakal deh menggunakan energi terbarukan, karena sekali lagi yang dipakai ini adalah energi dari hasil alam. Kan kita sama-sama tahu kalau batu bara dan segala macam mineral di bumi ini sebetulnya kan itu adalah bahan bakar fosil istilahnya gitu, dan ternyata itu masih dipakai loh waktu Piala Dunia 2022 di Qatar itu. Dan indikasinya tadi ada organisasi bernama Fossil Free Football tidak yakin Arab Saudi bakal free fosil ketika mereka menggunakan hasil alam ya untuk menjadi pendongkrak perhelatan Piala Dunia ini. Penawaran Arab Saudi menguraikan pembangunan 7 tempat baru, termasuk stadion dengan kapasitas 92.000 tempat duduk di Riyadh, stadion di Neom sebagai bagian dari The Line, kota futuristik yang digagas oleh Arab Saudi, dan berbagai proyek infrastruktur lainnya yang nantinya ternyata setelah diperkirakan, diteliti,
sama organisasi Fossil Free Football, semua ini akan menciptakan polusi baru, bukannya malah ramah lingkungan. Merujuk pada visi 2030 dengan janji mengurangi emisi sampai 278 juta ton CO2 per tahun pada 2030, ternyata ini tidak bakal terlaksana. Frank Wissing ini orangnya Fossil Free Football, ini mengatakan kalau nanti Arab Saudi benar-benar menjadi negara, memang udah benar sih, tapi seandainya nanti akan ada tata kelola Piala Dunia, maka Arab Saudi ini akan menggunakan segala macam kekuatannya, segala macam kekuasaannya untuk menggunakan bahan bakar fosil, termasuk untuk pembangunan, konstruksi, dan juga berbagai macam kebutuhan transportasi udara. Mereka akan menggunakan bahan bakar fosil, bukan dari energi terbarukan. Tuntutan dari Free Fossil Football juga ternyata mendapatkan dukungan ya dari beragam kelompok hak asasi manusia. Ada Amnesty International, ada Human Rights Watch, dan juga ada Fair Square yang juga menyoroti tentang belum siapnya Saudi Arabia atau Arab Saudi menggunakan bahan bakar terbarukan sebagai roda atau sebagai bahan bakar atau sebagai energi nanti ya untuk menyiapkan segala macam infrastruktur Piala Dunia. Ini masih dipertanyakan, dan sekarang kan masih 2024. Fossil Free Football ini nggak yakin 6 tahun atau bahkan 8 tahun ya 8 tahun, 10 2024 kok ya, itu belum cukup. Dan mereka nggak yakin dengan kekuatan uang yang dimiliki Arab Saudi, tetap mereka akan menggunakan bahan bakar fosil yang itu lebih berbahaya daripada energi terbarukan. Ini nggak pernah diberitakan, dan saya sengaja sajikan untuk Anda spesial di hari ini di Gila Bola Susana Minggu 11 Agustus 2024. Masih ingat nggak dengan istilah mafia bola? Mafia bola ini dulu kan digadang-gadang ada di Indonesia. Bahkan Erick Thohir selaku ketua PSSI, Pak Erick ini juga berulang kali menyebut mafia bola ini sebagai satu di antara agenda yang nanti bakal diberantas atau beliau berantas. Kalau Anda percaya, Brasil, pemenang 5 trofi Piala Dunia, ternyata juga tidak luput dengan yang namanya mafia bola. Klub Corinthians yang masih berada di Liga Serie A atau di tier tertinggi sepak bola Brasil ternyata juga tidak luput dari yang namanya mafia bola. Ruben Gomes, mantan direktur Corinthians, menyebut bahwa ada organisasi terselubung yang masuk ke Corinthians untuk mengacaukan, dan segala macam sepak bola bakal dirusak oleh mafia bola ini. Atau pernyataan dari si Ruben Gomes namanya, ada beberapa pihak sponsor yang mereka ini kedoknya kerjasama ya, tapi ternyata ujung-ujungnya mereka ini mafia bola. Kata si Gomez, kekhawatiran terbesar saya adalah kejahatan terorganisasi yang merajalela di Corinthians. Corinthians ini klub keluarga, dan saya dan para pendukungnya harus hati-hati. Sebuah lembaga dengan kekuatan yang kalau istilahnya untouchable atau tidak tersentuh dan tidak kelihatan, jadi tidak tampak, ini akan menjadi lembaga yang membahayakan dan bakal mengacaukan sepak bola di Corinthians. Pada Juni lalu, Faidebet ini perusahaan yang memang fokusnya di judi ya. Ya kalau di sana kan judol itu hal yang biasa ya. Di negara kita judol ya Anda bisa kena penjara sungguhan. Di sana judol itu serbola. Makanya kan berulang kali FA itu komitmen untuk menata ulang. Masa judi tadi sponsori jersey gitu kan, masih ada beberapa kayak Davabet gitu ya, yang jadi sponsornya klub di IPL itu digagas mau dihentikan. Nah di Corinthians ada Faidebet yang mengakhiri kontrak dengan klub lainnya ya, ada Paulista. Dan ternyata menurut keterangan dari si Gomez tadi sama media-media Brasil, sebetulnya Faidebet ini bukan putus kontrak karena alasan semata karena faktor nggak minat gitu dengan Paulista. Kepolisian di Brasil menduga si Faidebet ini mencuci uangnya di klub Paulista. Ini terendus oleh kepolisian Brasil. Jadi diduga ada organisasi pihak ketiga yang memiliki keterkaitan dengan klub dan perusahaan dan mengambil alih keuntungan secara ilegal dari kontrak-kontrak ini. Sebelumnya sempat ada kesepakatan kalau ada deal antara Faidebet dengan Corinthians yang nilainya itu hampir 70 juta dolar. Ini untuk level di Liga Brasil, sobat sana. Angka ini bukan angka kecil loh ya. Anda jangan lihat Man City, Anda jangan lihat Real Madrid. Ini klub Brasil. Liga Serie A Brasil, namanya Liga Serie A ya, sama seperti Italia. Itu kalau dapat uang 100 itu bisa dipakai untuk operasional 1 tahun. Karena memang mereka beda dengan di Eropa sana. Dan ini ternyata menurut keterangan dari si Gomez tadi, namanya adalah Ruben Gomes, mantan direkturnya Corinthians, menyebut ini sebetulnya bukan uangnya Faidebet, ini uang lain.
yang sengaja diputar di Corinthians untuk nantinya dipakai sebagai perputaran di meja judi online. Ternyata juga ada ya. Ternyata ini juga ada dugaan atau asumsi dari seorang jurnalis namanya Juga Kofuri. Ini seorang jurnalis dari Brasil yang juga mengindikasikan kalau ternyata deal antara beberapa perusahaan judol di Brasil sana yang mulai masuk ke liga-liga Brasil sana itu tidak lepas dari social media design. Ini perusahaan yang menjadi perantara atau broker. Kalau di negara kita namanya agensi. Jadi social media design ini adalah perusahaan yang menjadi perantara dan diduga mentransfer uang ke Neoway Soluções Integradas M Servicos Limited di negara Brasil sana. Jadi mereka ini kayak kolaps gitu loh, sebagai orang atau sebagai perusahaan yang memutar uang. Jadi seakan-akan gini loh, ada perusahaan judi itu jadi sponsor di klub Liga Brasil. Orang seneng dong, waduh dapat sponsor nih. Ternyata yang dibayar itu adalah uang dari perputaran judi. Supaya ketika nanti ada investigasi dari kepolisian, uang ini nggak bakal disita sama polisi. Ngeri nggak lur? Liga Brasil lur. Sobat sana itu ngeri loh bagi saya. Liga Brasil, negara pemenang 5 trofi Piala Dunia. Ternyata juga ya 11-12 dengan negara-negara, saya nggak nyebut negara kita loh ya, dengan negara-negara lain. Barangkali juga di Eropa hampir sama, cuman beda nih, nang Eropa gak konangan. Gak konangan lor, nang Brasil konangan. Ngeri nggak? Ya ngeri sih bagi saya. Kasihan aja gitu loh, kasihan. Ya kasihan gini loh, Corinthians ini kan klub yang nggak salah apa-apa ya. Kalau sampai nanti mereka terkena sanksi ya kan sakno menurut tiba-tiba saja dihukum presidennya, pemainnya gak bayaran, nah yo mati talenta Brasil gitu loh, gara-gara ulah judi gitu loh. Mas, aku rada-rada ngeri ya jadi ngomong ini yo, tapi demi Anda ya saya sempatkan untuk mencari serba-serbi yang anti mainstream supaya tidak hanya slogan dan juga lip sync saja. Judi online, perusahaan-perusahaannya merajalela di Liga Brasil. Nih kalau Anda mau, kalau kurang tak tambahkan informasi anti mainstream lagi. CONMEBOL ya, Anda tahu CONMEBOL ya, ini Konfederasi Sepak Bola Amerika Selatan sana. Ternyata sudah terjadi peningkatan 200% pertandingan yang diduga skornya diatur. Yes. Top Marco Top info nih minggu ini. Anda cuma dengarkan di media bernama Gila Bola Susana. Iki cuma radio lor, untuk website. Tapi berita nih nomor 1 nek cari program iki biyen. Nomor 1 untuk Anda semua. Pengaturan pertandingan diperkirakan meningkat di liga-liga sepak bola Amerika Selatan. Data ini yang mengumpulkan adalah Starlight Integrity Services atau SIS yang melacak ada ini melacak ya. Teman aja kaget loh ya. Firma ini semacam firma olahraga melacak 36.000 pertandingan periode 1 Januari sampai 30 Juni 2024. Ternyata ada 79 pertandingan dicurigai ini diatur skornya dan beberapa di antaranya memang terjadi di negara-negara CONMEBOL. Ini mengartikan ada peningkatan 200% dibandingkan periode atau tahun-tahun sebelumnya. Diatur ternyata sahabat Susana. Avi Sheikh, Kepala Layanan Integritas Starlight berkomentar, angka-angka di semester awal tahun ini mengungkap beberapa kawasan mengkhawatirkan dan ternyata ini dianggap hal yang biasa. Fenomena pengaturan skor ini terjadi di beberapa liga dan jumlahnya meningkat dari tahun ke tahun. Ada 11 dari 79 pertandingan mencurigakan dan memiliki peringkat kecurigaan tertinggi. Mereka ini mengatur skornya. Sementara ada 39 pertandingan ini kategorinya adalah sedang tingkat pengaturan skornya. Berarti roto-roto gak nakalan lah. Sisanya yo roto-roto main halus mana. Dan ternyata hampir semuanya itu terjadi di beberapa negara-negara yang ya kita sama-sama tahu ya, secara peringkat itu liga-liganya yang levelnya tertinggi lah. Ya kalau dari data-data ini, kalau Anda bertanya, sendi sih Mas Dedi, sendi sih Bung Dedi kira-kira liga sing tertinggi itu. Jadi tak buat ranking ya, kalau Anda bertanya, Liga Brasil itu ranking 1 loh, mengalahkan Liga Argentina. Ini data sementara di CONMEBOL ya. Jadi secara tiernya itu kayak gitu. Liga Brasil, Liga Serie A itu liga nomor 1, lalu ada Liga Profesional Argentina itu nomor 2-nya, nomor 3-nya itu saya belum lihat ya, tapi memang kalau ngomongin Liga nomor 3 itu ada Kolombia juga di sana.
ada juga Uruguay. Ya kira-kira di antara negara itulah. Karena saya nggak pernah fokus ke liga nomor 3-nya sih. Tapi 1-2-nya saya amati, satunya itu ada liga Brazil, kedua Argentina. Data ini sekali lagi Sobat Susana makin mengejutkan. Karena meskipun ini tidak memberikan dampak ya, tidak memberikan dampak secara signifikan ya. Aku nyebutnya kan ini kan bukan penggunaan doping, tapi tetap aja pernyataan dari firma olahraga Starlight Integrity Services ini membahayakan sportivitas. Karena ya nggak fair dong. Masa klub yang harusnya kalah harus menang, sementara klub yang harusnya menang harus kalah. Karena sekali lagi ini kalau dibiasakan, ya jadinya budaya buruk bagi sepak bola di Amerika Selatan. Pas ya sekarang kalau lihat jamnya ini jam 12, saya selalu tidak henti-hentinya mengingatkan kalau ada di antara Anda yang asik untuk mendengarkan program ini, tetap Anda jangan lupa kesehatan. Makan siang itu nggak ada salahnya Anda lakukan, tapi tetap jangan geser frekuensi. Kalau Anda pakai TWS, Anda ya kalungin aja deh. Kok dikalungin sih? Nempel di telinga ya, sambil dengar saya dan juga sana. Karena saya masih punya 1 jam untuk menuntaskan, termasuk habis ini saya akan fokus ke Liga Indonesia dan juga fokus ke Persebaya yang akan menjalani matchday pertama di Liga 1 musim 2024-2025. Nanti setelahnya saya akan sambung lagi dengan serba-serbi informasi anti mainstream yang sudah saya hunting dari berbagai macam penjuru, waduh, dari segala arah mata angin untuk melengkapi dan mengisi hari-hari Anda yang passion banget dengan dunia sepak bola. Meskipun saya jauh, saya yakin saya dan Anda dan saya tetap dekat di hati ya. Dekat di hati itu namanya yaitu tadi, meskipun kita terpisah dan jalanan, kita tetap bersama di frekuensi Radio Susana Surabaya. Susana 91,3 FM. Sekarang waktunya Gibol Gila Bola. Gibol Gila Bola hanya di Radio Susana. 91,3 Liga Indonesia. Jam 12 lebih 8 menit waktu di studio Susana. Saya sudah hadirkan audio opening Liga Indonesia. Ini berarti saya akan fokus ke Liga Indonesia. Hat-trick pertama di Liga musim ini tercipta setelah Gustavo Almeida cetak gol dan membawa kemenangan untuk Macan Kemayoran 3-0 kemarin. Saya kalau ngomong terus terang ya, dukungan saya tetap pada Persebaya. Tapi saya mencoba untuk adil pada semua klub-klub di Indonesia termasuk di Persija kemarin. Saya lebih melek melihat Persija daripada MU di babak pertama. Personal ini ya, bukan mewakili semuanya. Entah kenapa, saya melihat Rico Simanjuntak berulang kali tacklingnya bersih, lalu juga Gustavo Almeida cetak gol itu lebih keren dibandingkan babak pertama antara City yang ya gitu-gitu aja lah. Duanya barusan melek. Babak pertama sumpah aku nggak kopi ingin nih. Gustavo Almeida cetak hat-trick pertama dan juga sekaligus membawa Persija Jakarta menang 3-0 dari Barito Putra. Keren banget ya, cuman saya kalau ngomong sebagai seorang penggemar sepak bola, untuk kesekian kalinya saya kecewa loh dengan panitia dan juga operator, terutama pengelola stadion. Jadi gini, saya yakin ya, stadion ini kan disewa oleh Persija Jakarta, JIS. Namanya orang nyewa, itu kan bayar uang. Pasti juga ada yang namanya benefit. Please, yang ngelola JIS, besok-besok kalau ada Persija main, rumputnya di-upgrade dong. Nah itu loh, Eman, ketika view kamera ada di belakang gawang, saya nggak percaya ini adalah stadion di Jakarta. Ini udah levelnya Eropa banget. Bahkan juga sempat dulu kan ada turnamen antar kelompok umur. Barcelona hadir waktu itu kan, tapi ternyata rumputnya nggak diperbaiki gitu loh. Sayang banget, itu yang saya istilahkan sayang banget gitu loh. Karena sekarang ini kalau Anda lihat ya, sepak bola Indonesia itu udah ditonton oleh orang-orang di luar Indonesia. Percaya saya punya cerita yang punya testimoni nyata ini ya. Bulan Mei lalu, saya kenal dengan seorang sobat dari luar negeri. Satu ini dari Filipina, satu dari China. Dua orang ini bekerja di perusahaan yang sama, yaitu di Filipina. Saya dulu, biasa aku terus terang nih lho yo, saya saman roto enak akrab ngono lah. Sebelumnya saya kerja di startup. Saya kerja di startup di Italia dan saya kenal dengan pekerja startup juga, tapi Filipina. Sama-sama perusahaannya adalah sepak bola. Saya ikut startup Italia itu bidang bola juga, dan teman saya ikut startup Filipina juga bidang bola. Ngomong, saya itu mengamati Liga Indonesia, bro. Cuman ya kebetulan konten kami atau konten kreator kami nggak paham Liga Indonesia, jadi kami nggak pernah menayangkan sepak bola Indonesia. Maksudnya menayang itu dikomentari gitu loh. Kebetulan bidangnya itu bidang komentator sepak bola gitu. Saya komentar sepak bola Italia waktu itu kan. Tapi pakai bahasa istilahnya gitu ya gampang aja lah. Atau juga Liga Italia masih bisa saya ikuti gitu kan. Kecuali Liga Albania.
Nah pada saat kami ngobrol itu ngalur ngidul lah istilahnya, itu kan ngobrol santai lewat WhatsApp call, lewat Google Meet gitu ya. Teman saya cerita gitu loh, yang di Filipina tadi. Sebetulnya kalau saya lihat dibandingkan negara kami di Filipina, sepak bola Anda itu lebih modern, lebih maju, lebih passionate lah. Tapi entah kenapa stadion juga disinggung oleh rekan saya di Filipina tadi. Stadion di negara Anda bro, itu kok kayaknya nggak semuanya itu dirawat. Ya saya agak tensin saja nih sih. Disindir sampai konjo ke luar negeri kok ya sawangane ngono kan. Ya saya akui juga. Ternyata terbukti kemarin malam Sobat Susana. JIS itu gitu. Padahal sebetulnya kan gini loh, sebagai penyewa stadion, kan ini bukan milik Persija. Seharusnya operator atau pihak yang ngelola ini yang ngasih kesempatan buat di-upgrade rumputnya gitu loh. Ini asal tahu aja ya, rekan-rekan saya di Bonek Prater Forum, ya saya juga tergabung di Bonek Prater Forum juga, itu sempat ngomong pada saat JIS itu memberikan label sekian, itu konon itu nggak masalah bagi Persija karena segala target biaya yang ditarik untuk Persija itu selalu terlewati dan pasti itu ada profit buat Persija karena ini adalah Persija. Sama kalau kita ngomong juga loyalitas bonek di Surabaya ya, meskipun ada beberapa sektor yang menurun, tapi ketika ada launching merchandise itu selalu yang beli juga ada gitu loh, karena ini semua adalah beberapa tipe klub di Indonesia yang memang punya basis massa yang luar biasa loyalisnya gitu loh, loyalnya maksudnya gitu. Dan itu ternyata juga didukung sama rekan saya di Filipina tadi. Itu nggak ada di Filipina bro. Nggak ada di Filipina lur maksudnya. Itu saya cerita dengan teman saya gitu loh. Nah kembali lagi, kemarin agak-agak saya sayangkan, mainnya keren, kedua tim juga atraktif, ofensif, tapi sayang tidak dengan kualitas rumputnya. Please moga-moga jadi pelajaran, karena bukan saya tok loh yang ngomong loh ya. Si Justin juga sempat komentar waktu itu kan, ketika stadion dipakai untuk level timnas. Beberapa kali juga beberapa stadion ketika dipakai level timnas itu kok koyo ngono sih, maksa banget ngono lho. Mosok kalah mbek Tambak Sari, wes ngono lho. Aku bukannya kampanye politik lho yo. Cak Eri Cahyadi ikut berulang kali meninjau Tambak Sari Surabaya, beliau kaget. Iki stadion beliau gak koyo ngene kok tambah apik gitu loh. Karena beliau gak nyangka meskipun itu adalah masuk otoritas Cak Eri Cahyadi, ternyata pembangunannya, progresnya semua diawasi dan dimonitoring. Makanya nggak bleset lur. Jadi nek sampean pikir Tambak Sari saiki kumuh, salah. Apik wesan. Ya kunjerone apa maneh. Wis koyo Forest Green Rover lah. Ya sekarang stadion mana yang punya pohon rindang? Udah gitu hijau, udah gitu kalau pagi itu mataharinya panas tapi nggak kepanasan, pokoknya apik lah. Itu Tambak Sari saya gelur, terus ado-ado. Nah please kedepannya kalau ada beberapa operator stadion yang kebetulan memiliki klien berupa klub Liga 1, please lah imbangi dengan layanan terbaik, karena ini untuk kemajuan Liga Indonesia juga. Persija menang ya, skornya 3-0. Kalau tak lengkapi lagi beberapa liga, beberapa klub yang kemarin main, itu yang main awal ya. Jadi match pertama kan pas saya lagi jeda internasional ceritanya. Saya nonton itu ya, Persib Bandung menang 4-1, keren banget mainnya Persib Bandung itu ya. We are Persib lah pokoknya, sama seperti slogannya. Persib Bandung waktu itu main di kandang sendiri. Secara kopioan, secara undian, keren banget ini ya. Diundi menghadapi jawara Liga 2 musim lalu. Persib Bandung menang 4-1 dari PSBS Biak Numfor yang punya pelatih pernah main di Eropa, Juan Schneider. Lalu lanjut ada Madura United sama dengan Mas Judi, tebakannya nggak tepat kami berdua. Betul ya Mas ya, kemarin jago menang sih, aduh meleset ini 1-1 ternyata, padahal Malu punya kartu merah loh, tapi tetap 1-1. Lalu ada PSM Makassar, Waku 3-0, tamu dari Solo, PSM Makassar. Nah ini saya nggak nonton ya, tapi saya lihat main di Batakan, keren ini, stadionnya format Eropa banget ya. Nah kayak gini loh Batakan itu, ya paling tidak diimbangi gitu loh. Stadionnya udah tribunnya Eropa, rumputnya aduh 80-an banget, kelihatan banget waktu masih banyak hujan gitu loh. Dan kemarin yang menutup pertandingan pekan pertama adalah Persija Jakarta menghadapi Barito Putra. Hari ini Sobat Susana, 2 pertandingan main setengah 4. Ada wakil Jawa Timur, Persik Kediri menghadapi atau menjamu Bali United. Ini juga kalau ngomongin stadion ya, Pemkot Kediri udah mulai persiapan nih, mau merevitalisasi stadionnya juga. Doakan beberapa musim lagi mereka juga bakal upgrade. Dan juga ada PSIS Semarang, ini juga mainnya bareng, yang menjamu Persita. Dan yang ditunggu-tunggu nanti jam 7 malam, ada Persebaya menjamu PSS Sleman. Nah spesial yang ini, saya mau kasih ini tak offin backsoundnya gitu. Saya kemarin sempat nyiapin materi tentang press conference yang terjadi beberapa jam. Ya jamnya sih kalau sekarang sih hampir 1 hari. Pernyataan
dari Coach Paul Munster dan juga Bruno Moreira. Sehubungan dengan match pertama Persebaya yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Kira-kira bakal ngomong apa? Ya, mereka kan bukan orang Surabaya atau bukan orang Indonesia. Nanti akan saya coba ungkapkan dengan bahasa sepak bola yang simpel di program Gila Bola Susana. Yeah, it's been going very well for 2-3 bulan now. This is all the preparation is for this game coming up. All the hard work, the training camps, the double trainings, the gym. All the hard work the players have put in. Now it's the test now is for Sunday. Condition is very good. We have been prepared for a long time, almost 2 months. So the time is coming now, and we are ready for tomorrow to get the 3 points. Once again, I want to invite also the Boneca and Bonita to be at GBC tomorrow to support us in the game, because they are very important for us. So I hope we can see the stadium full tomorrow, and they support us in every single minute. Once again. Yeah, I understand. First game's always, you can say, the most difficult, especially for Balati, because sometimes you try to see what the other team do in pre-season. So you try and get as much information as possible. But like I said before, it's a new coach, many new players, foreign and local. So I get as much information as I can, and then the most important is to give the information to the players. But the first game, yes, we will focus on Sleman's strengths and weaknesses, but the most important for me, the first game, it's us. That's the most important. I'm looking forward to seeing that. Let's see for the game. Like Bruno said also, hopefully the more Bonita supporters come. But we're looking forward to seeing the design in the stadium, and we want the stadium rocking besok malam for the 12 player. Press conference ya, wawancara resmi saya jadikan materi pelengkap di Gila Bola Susana hari ini, siang ini. Yang Anda dengarkan tadi adalah suara dua tokoh penting di Persebaya. Yang pertama ada suaranya Coach Paul Munster yang ngasih keterangan bahwa laga pertama ini laga penting bagi kami, dan saya juga sebagai pelatih juga merasa senang sekali setelah melihat beberapa momen pertandingan pramusim. Persebaya ini punya motivasi khusus, meskipun kami juga tidak boleh lengah karena segala sesuatu bisa terjadi di pekan-pekan awal. Yang keren dari Bruno Moreira nih, meskipun sudah mematahkan hati para Bonita, tetap loh Anda selaku Bonita diundang sama Bruno Moreira. Nggak semua pemain itu ngundang fansnya loh ya, tapi Bruno Moreira berharap sebagai klub dan sebagai pemain, bahkan juga kapten di Persebaya, kan sempat jadi kapten ya, ada katanya jadi kapten ya, kita doakan saja ya. Bruno mengundang bonek Bonita untuk menciptakan keriuhan, riuh tapi tertib loh ya, bukan riuh kasar gitu, bukan, riuh tertib di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya. Karena bagi Bruno, kehadiran bonek Bonita itu menciptakan atmosfer yang bisa mengubah permainan loh. Beda mainnya. Ingat ya, supporter adalah segala-galanya bagi klub sepak bola. Dan ini juga didukung pendapatnya Bruno sama si Coach Paul Munster tadi. Please kalau memang ada, ya ini saya nggak maksa ya, karena saya yakin juga Anda pun juga punya beberapa agenda kegiatan. Jadi membuat Anda berhalangan, tapi tetap Anda bisa menggunakan berbagai macam cara untuk mendukung dan menyaksikan Persebaya dan mendukungnya dengan segala macam cara Anda yang sifatnya itu kreatif dan paling utama punya keterkaitan, punya hubungan dengan Persebaya langsung. Contoh nih, waduh saya nggak bisa dukung ya, tapi bisa nggak ya saya pulang hari ini saya beli jersey otentiknya untuk menambah pundi-pundi pemasukan klub. Itu bisa jadi loh ya. Kalau ngomongin KB dukung lalu kemudian Anda bolos kerja itu ya podohnya bunuh diri lah, saya yakin itu Anda nggak bisa kayak gitu. Tapi mendukung dengan cara berbeda tuh lebih elegan daripada ya kemarin lah yang tak ceritakan gitu loh. Kalau menang Anda dukung, kalau kalah dipaitu, itu kan nggak imbang gitu loh, harus ada perimbangan. Coach Mampusnya juga berkomentar tadi ya, pemain-pemain baru ini bagi saya juga membuat saya excited banget menyongsong musim ini. Apalagi kami sudah mencoba para pemain baru ini di beberapa laga pertandingan dan senang sekali. Buat Anda, sabar ya, karena nggak lama lagi nanti akan saya umumkan juga di program Gila Bola Susana. Sekarang ini ada sekitar 10 klub yang mengambil kuota penuh pemain asing. Informasinya, Persebaya juga bakal menambah kuota penuh.
ya, ada kuota 8 kalau nggak salah sih, bukan 10, tapi ada 10 klub yang melengkapi kuota penuhnya dengan 8 pemain asing, dan informasinya Persebaya ikut serta menambah kuota penuh pemain asing. Cuman kira-kira siapa? Tunggu aja. Saya nggak mau spekulasi, nggak mau disi Ikerso, karena ini menyangkut klub kebanggaan kota kita di Surabaya. Nanti kalau terjadi apa-apa, besok di Paidong sak Surabaya awak dewe. Kalau tadi ada press conference kemarin ya berlangsungnya, saya kutip dari akun Persebaya Indonesia, persebaya.id maksudnya, kan memang domainnya persebaya.id alamatnya ya. Saya juga punya materi ini ya seperti biasa lah, namanya klub dari Indonesia dan juga dari Jawa Timur. Meskipun Coach Paul Munster ini orang Irlandia Utara dan juga Bruno Moreira orang Portugal, mereka juga tetap menghargai yang namanya budaya Indonesia. Ini kita lihat keseruan kedua ya semua tim ya, ketika di sela-sela latihan ternyata ada prosesi tumpengan sebagai simbolisasi. Mereka berharap Liga 1 musim ini menjadi momen terbaik bagi Persebaya untuk bisa mendapatkan juara. Amin ya rabbal alamin. Segitu aja kalau dari saya. Kalaupun tidak ya kita tampil lebih baik lagi dari musim sebelumnya. Ya kira-kira seperti ini suasana kemeriahannya. Makan. Mas teh mau aja yang mau aja. Love you. Amin. Besok ada Jawa 3 poin. Ready? Doa dong. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga besok menang. Nanti. Ikut Brazil. Terima kasih Brazil. Ini kondisi bagus Mas Remo. Persiapan besok. Bismillah. Like. Saya terharu dan juga appreciate bagaimana budaya kekompakan itu dibangun sama Coach Paul Munster. Tadi saya tidak jeli ya, karena memang ya videonya kan panjang terus di-cut sama tim editornya Persebaya. Tapi orang pertama yang menerima potongan tersebut itu siapa? Bruno Moreira. Dan alhamdulillah saya nggak nepak-nepak atau sok-sokan gitu. Saya hari ini juga sarapan menu yang sama seperti yang dipakai oleh tim Persebaya ya. Jadi ceritanya tadi itu saya nggak sempat masak, keluarga nggak sempat masak gitu. Akhirnya saya beli gitu loh. Jelas kok menunya nasi kuning. Yang tadi saya lihat Persebaya menang, Persebaya makannya nasi kuning di sela-sela latihan loh ya. Coba Anda dengarkan gitu. Bismillah, besok Bismillah 3 poin, Bismillah menang. Semua pemain-pemain termasuk pemain asing juga Bismillah, amin gitu ya. Mereka berharap ada berkah di balik bukan ritual sih, budaya nasi kuning tadi, tumpengan. Saya yakin di Selasa juga ada panjatan doa, dan tumpeng itu hanya sebuah simbolisasi saja tanpa ada unsur apapun ya. Ini hanya budaya yang memang ya kita makan bersama, plus yang paling utama adalah doanya gitu loh. Berharap hari ini kita 3 poin, dan 3 poin ini menjadi awal terbaik untuk mengarungi Liga 1 dengan terus mendapatkan 3 poin sampai akhir musim. Bismillah, alhamdulillah, moga-moga nanti kita bisa yang terbaik, kalau bisa juara. Amin ya rabbal alamin ya Allah. Laga Persebaya menjamu PSS Sleman hari ini itu menjadi laga terakhir untuk pekan pertama di hari ini saja ya. Sementara besok Anda juga bisa melihat ada Arema FC, itu mainnya 3:30 sore akan menjamu Dewa United. Saya membacakan dari sisi berita, saya tidak provokasi. Kemarin saya sempat lihat beberapa, saya tidak menyebut ini mewakili masyarakat Blitar ya, sempat ada beberapa tulisan-tulisan bahwa Arema tidak diterima di Blitar. Ini saya bukan provokator, tapi itu menjadi sebuah materi berita saya karena sempat ada tulisan seperti itu. Saya tidak berada pada kubu yang mendukung tulisan ini atau berada pada kubu Arema.
Saya berharap ini menjadi tugasnya PSSI dan juga pemerintah daerah serta manajemen Arema untuk menciptakan solusi terbaik. Kalau ternyata Blitar itu dipilih sebagai venue atau sebagai home base-nya Arema untuk mengarungi musim ini, semoga ini menjadi solusi terbaik lah bagi Arema dan juga segala pemainnya untuk mengarungi musim ini. Karena saya sudah, ya istilah kata, saya sebagai seorang pembawa berita, sebagai seorang presenter, sebagai sportcaster di Gila Bola Susana, saya tidak mau menciptakan provokasi. Kalau memang regulasi di negara kita sudah menyepakati bahwa Arema masih ikut serta, kita juga harus hormati bahwa ini memang seperti regulasinya. Saya nggak mau kita kembali ke masa lalu mengungkit-ungkit bahwa Arema harusnya tidak di sini. Skip dulu, kita fokus kepada liga ini harus berjalan. Perkara itu nanti di mana venue-nya itu menjadi kewenangan Federasi Sepak Bola Indonesia. Ya silakan kalau Anda ikut serta mau mendukung apa, punya opini juga berbeda, perkara stadionnya Arema bisa. 0811-333-98913. Sikap saya sebagai presenternya Gila Bola Susana, saya tetap berpegang teguh kepada harus ada kepastian liga ini tetap jalan kalau memang tidak ada aspek-aspek yang mengganggu, karena kompetisi lebih utama. Karena berulang kali saya capek mendengar satu ungkapan bahwa liga kita harus dilupakan karena para pemainnya tidak level masuk timnas. Setelah kita mendapatkan berani, ternyata yang katanya pemain timnas kita lebih dewasa, lebih matang gitu, please. Itu bebas saja opininya, tapi jangan lupa juga bahwa yang namanya kompetisi itu sebetulnya adalah ya roda untuk menciptakan pemain di timnas. Kita nggak boleh terus nyinyirin liga kita bertahun-tahun, tapi kita kemudian punya dua tipe supporter. Nonton timnas tapi tidak dengan liganya. Please lah, itu jangan dijadikan budaya. Setidaknya kalau Anda tidak menikmati sepak bola Indonesia, please jangan ciptakan aroma kebencian. Saya kalau ngomong jujur ya, memang berat loh ngomongin Liga Indonesia, itu berat karena nggak ada datanya. Saya berulang kali kan ngomong kemarin, Liga Jerman, Liga 2 itu ulang tahun ke-50. Kita mana tahu Liga 1, Liga 2 kapan ulang tahunnya. Liga 1 tahu. Kalau saya tahu nanti November itu ulang tahun ke-30. Karena dulu ingat kick off-nya di November tahun 90 berapa itu dulu? 94 ingat saya. Ya 94 gitu. Liga 2 berapa tahun usianya? Nggak ngerti. Tapi bagi saya itu tidak membuat saya tidak suka atau benci dengan Liga Indonesia. Tetap saya mencintai segala macam bentuknya. Tetap saya cintai bahwa ya bagi saya agak sempit kalau kita hanya ya fokus pada liga-liga tertentu gitu loh. Apalagi saya didapuk sebagai seorang personal loh ya, sebagai seorang host yang harus membawakan program bola dari manapun di dunia ini di program Gila Bola Susana. Wish all the best saja hari ini. Persebaya Surabaya 3 angka menjamu PSS Sleman. Tentunya ini menjadi modal berharga tidak hanya buat kita ya. Coach Paul Musa udah ngomong kalau kemenangan 3 angka ini sangat berpengaruh kepada langkah Persebaya berikutnya. Ya, semoga-moga ini jadi yang terbaik saja buat kita semua dan Persebaya. Salam satu nyali. Waduh. Susana 91,3 FM. Sekarang waktunya Gibol Gila Bola. Gibol Gila Bola hanya di Radio Susana. 91,3. Ada Mbak Sri di Pacar Keling. Terima kasih mampir sejenak ke studio Susana. Karena saya lagi siaran dan programnya kan saya lebih banyak ngomongnya ya Mbak Sri ya. Jadi saya agak lambat menyambut tadi Anda. Karena memang kebetulan kalau hari Minggu ini kan Mas Insap dan Mbak Sinta itu lagi break siaran. Beliau berdua bakal menemani kita semua di hari Senin sampai dengan Jumat. Terima kasih Mbak Sri ya untuk kesetiaannya barengan Susana terus meskipun programnya kali ini Gila Bola Susana. Mas Yudi, Mas izin ya, ini langsung saya screenshot untuk saya ajukan ke pihak manajemen ya. Perihal keinginan kalau saya bahas Persebaya harus pakai lagu Persebaya gitu ya. Karena memang regulasi yang saya terima secara klausul, saya diminta untuk memutar lagu Indonesia saja. Jadi saya memang harus taat pada klausul yang sedang saya jalani seperti itu ya Mas ya. Salam tiganya Ali sampean ya apa sih? Mau moco ini apa murat-marit meripatku gitu loh. Ngapunten loh, oke sama-sama Mas, gak apa-apa. Mas baru itu udah jadi semangat saya kok. 3 poin harga mati, Bravo Ijo.
Salah satu nyali. Wah nih, thank you Mas Yudi ya. Masih setia ya. Di Candi ya Mas ya. Saya tadi sudah janji, ini memasuki serba-serbi, saya juga harus adil, supaya kita juga tidak hanya di Eropa dan Indonesia saja. Saya ingin update, tadi pagi sudah ada beberapa pertandingan di Liga Argentina, namanya Liga Profesional Argentina. Saya mau update cepat aja karena nggak pakai skor ya ini, karena udah banyak banget. Saya mau update kepada Anda, kalau sampai dengan pekan ke-10, yang menjadi pemuncak klasemen adalah klub, bukan klub yang punya tradisi di Liga Argentina. Langsung aja ya, pemuncak klasemen itu adalah Huracan, bukan Uraan ya, Huracan. Huracan 10 kali main, 5 menang, 5 seri dan belum terkalahkan. Mereka mendapatkan 20 poin dengan goal difference, 11 kali memasukkan dan 4 kali kebobolan. Huracan pada beberapa pertandingan hari ini itu bisa menahan imbang, bayangin. Tandang ke River Plate, ngeri nggak? Mereka main 1-1 loh, nggak kalah, makanya mereka masih kokoh di puncak klasemen. Peringkat 2-nya ada Santa Fe. Oh ya, tadi Huracan poinnya 20, Union de Santa Fe 19. Tapi udah kalah 1 kali. Yang ketiga atau peringkat 3, Atletico Tucumán. Itu Tucumán tuh ya, Atletico Tucumán. Peringkat 3 dengan 19 poin. Baru yang agak-agak di telinga agak nggak asing ya, nomor 4 Racing Club. Dan peringkat 5 itu Vélez Sarsfield. Kalau Anda bertanya, kemana Bung Dedi? Boca Junior. Dan kemana River Plate? Boca Junior untuk sementara ada di peringkat 15 dari 28 peserta Liga Argentina musim ini. Bayangin, papan tengah Boca Junior. Yang River Plate itu peringkat 9 dengan 15 poin dari 10 ternyata. Dari 10 permainan atau dari 10 pertandingan baru 4 kali menang, 3 seri dan 3 kalah. Bayangin, River Plate peringkat 9, Boca Juniors itu peringkat 15. Ngeri banget ya musim ini ya. Sementara Estudiantes, klub yang juga sempat menjadi klub singgahnya Juan Sebastian Veron ketika menjelang pensiun, ada di peringkat 8. Nah, kalau Anda interest, saya punya data top skornya. Top skor Liga Argentina bukan pemain Argentina. Melainkan pemain Kolombia, namanya Borja Hernandez dengan 6 gol. Unik banget Liga Argentina. Dari Argentina saya ke Brasil, udah janji saya tepati. Brasil memasuki papan tengah atau paruh musim. Kok papan tengah? Paruh musim. Tapi udah pekan ke-21. Yang menjadi pemuncak klasemen, kalau Anda interest, saya juga udah punya datanya. Klub elit ya, Botafogo. 21 kali main, 13 menang, 4 seri dan 4 kalah. Poinnya 43. Mengintip atau mengincar di bawahnya ada Fortaleza. Kejutan nih, Fortaleza peringkat 2 dengan hanya selisih 1 angka saja. 21 kali main, poinnya 42. Lalu mengejar Fortaleza dan Botafogo ada Flamengo peringkat 3 dengan nilai 40 yang juga nggak mau kalah meskipun ini agak jauh, tapi mereka masih tergolong tipis ya, nggak begitu banyak. Palmeiras peringkat 4 dengan 37 poin. Dan kalau Anda penasaran siapakah peringkat 5-nya, Cruzeiro, klub yang melahirkan bakat Ronaldo de Lima, itu di peringkat 5 dengan 36 poin, dan Sao Paulo di peringkat 6 dengan 35 poin. Nah, itu yang terjadi atau peta persaingan yang ada di Liga Brasil. Nah, ini kalau Anda bertanya-tanya kira-kira seri B-nya itu dihuni klub siapa sih? Nah, itu saya kok penasaran. Ternyata klub yang tadi saya bahas itu kayaknya masih bermain di Liga Brasil B ya. Mana kok nggak ada ini ya? Sebentar ya. Oh ya, benar. Tadi kan saya sempat membahas ya, kalau ternyata Botafogo ini kan, lagi terpuruk karena ada titipan atau ada selundupan dari rumah judi yang berkedok. Ternyata sekarang kalau Anda bertanya kemana Bung Dedi kok nggak ada Botafogo? Botafogo itu ada di peringkat 16 Liga Brasil 2. Bayangin, Liga Brasil 2 atau seri B-nya Brasil itu peringkat 16. Tapi kalau Anda bertanya siapa yang peringkat 1, Santos, klubnya Pelé sama klubnya si Robinho itu peringkat 1. Santos itu ada di Liga B, Brasil. 20 kali main mengumpulkan 37 poin. Itu ya. Ini sekali lagi anti mainstream ini beneran nih ya. Anda bisa orang pertama yang tahu Liga Brasil plus data-datanya cuman di Gila Bola Susana. Saya langsung ke serba-serbi berikutnya. Ada komentar Oli Hunes nih yang juga ikut-ikutan pendapatnya Mas Yudi kemarin bareng saya juga. Kalau ternyata ia protes dengan keputusan FIFA, UEFA yang lagi gila-gilaan mengekspansi jumlah peserta. Liga Champions musim ini menjadi 36 tim, sementara Piala Dunia antar klub tahun depan itu ada 32 tim.
Ia protes dan ini kayaknya gila banget ini FIFA dan UEFA, malas pemain banget ini. Tapi ini sekaligus juga membuat Hollywood kecewa ya. Kenapa sih mereka tuh UEFA dan FIFA kok menciptakan hal-hal gila seperti ini? Ini tidak akan membuat olahraga ini lebih baik lagi, tapi lebih buruk. Pemain akan lebih banyak cedera, dan ketika mereka nggak cedera pun nggak bisa maksimal loh mainnya. Coba deh sekarang nggak usah pemain. Contoh, saya siaran duet bareng Mas Aldo dengan Bung Aldo Susana pagi. Lalu saya siaran sendiri. Lalu saya tampil lagi barengan Bung Insap sama Ning Sinta. Apa nggak ambruk saya? Pasti ambruk. Jangankan pemain bola, saya aja bisa ambruk. Nah ini ternyata dikeluhkan loh sama si Ole Hoeneß. Katanya ini nggak bisa diterima dan tidak manusiawi. Ini kabar happy ya, kabar bahagia buat Anda pencinta, penggemar, dan pemain Sony PlayStation. Sony Interactive Entertainment atau SIE telah kerjasama teken kontrak 3 tahun lagi dengan Liga Champion, nanti akan menjadi sponsor. Jadi Sony menjadi sponsor Liga Champion selama lebih dari 27 tahun ternyata. Zamannya PS1 sampai PS5 aku seeling. Mesti ono Sony terus saya. Dan perpanjangan ini ternyata diperpanjang sampai musim 2027. Dan tidak hanya Liga Champions aja loh ya, Sony juga memperpanjang untuk kontrak Piala Super UEFA, lalu Liga Pemuda atau istilahnya tuh ya Youth UEFA dan juga Liga Futsal UEFA. Sony PlayStation akan berlaku, nanti akan muncul di papan LED di stadion, termasuk juga di latar belakang wawancara. Jadi kalau ada pelatih di wawancara itu ada labelnya Sony PlayStation gitu ya. Dan juga sekaligus nanti akan terlibat alias ada banyak elemen Sony ketika final Liga Champions itu ada festival. Guy Lauren Epstein, direktur pemasaran UEFA, mengatakan kerjasama antara UEFA dan Sony ini menjadi yang satu di antara yang paling berkesan karena mereka udah partner sejak tahun 97. Ya betul kan, PSG. Biyen rental sik rega piro sak jam? 3.000 ta 5.000 biyen. Aku seeling. Suto. Winning Eleven mesti kan ngono. Dan perpanjangan ini menyoroti komitmen abadi kedua organisasi untuk meningkatkan pengalaman penggemar dan menghadirkan kegembiraan kompetisi antar klub paling bergengsi di dunia kepada khalayak global. Lalu ada keterangan nih dari Jill Earp. Jill Earp ini Direktur Senior Kemitraan Pemasaran dan Aktivasi Sony Interactive Entertainment yang menambahkan juga, kami gembira bisa melanjutkan kemitraan ini sekaligus mendukung sepak bola, utamanya untuk yang tim putri ya, karena mereka juga bermitra dengan yang tim putri juga. Harapannya kemitraan ini mendukung sepak bola perempuan dan kolaborasi ini juga berkelanjut Liga Champion Wanita. Sepak bola sangat populer di komunitas PlayStation. Benar, aku ya sampai main biyen tapi berhenti nang ngene PS loro. Gak duwe-duwe kayak upgrade. Dan sangat gembira bisa mempererat hubungan antara dunia sepak bola dan game. Sony apa mang jenenge? SIE, Sony Interactive Entertainment adalah pendukung sepak bola wanita UEFA, termasuk sponsor Liga Champion Wanita, Euro Wanita 2025, dan kejuaraan wanita Eropa U19 dan juga U17 serta futsal wanita. Berinisiatif. Ini ada tagar atau hashtag We Play Strong. Ini sebagai upaya untuk kampanye supaya kaum perempuan juga mendapatkan kesetaraan gender dan juga yang paling utama tidak menjadi korban kekerasan karena kaum perempuan identik dengan kaum yang lemah. Ini ternyata dibela sama Sony Interactive Entertainment. Saya seyakin-yakinnya Anda kenal dengan negara Vietnam, negara yang seringkali menciptakan cyber ketika timnas kita main. Liga mereka juga kan liga yang selalu ramai sebetulnya ya. Para penduduknya atau rakyatnya itu paling gemar banget nonton sepak bola, tapi ternyata tidak dengan infrastruktur sepak bolanya. Terbaru ini saya namakan saja info anti-mainstream supaya nggak cuma slogan aja. Pemain-pemain klub Vietnam mengalami atau melakukan mogok bermain karena klub rata-rata menunggak gajinya. Jadi para pemain di klub Liga Vietnam ini sedang mogok karena mereka tidak pembayaran selama beberapa pekan. Satu di antaranya adalah Tan Hoa. Tan Hoa ini klub yang ikut serta di Liga 1-nya Liga Vietnam. Dan mereka ini sebetulnya tampil di musim perdana Liga Champion AFC level 2 ya, atau tier 2. Ternyata Tan Hoa mengundurkan diri. Gara-gara apa? Tidak ada uang alias gak ono bayarane lur. Ngeri nggak? Velisar Popov, pelatih Tan Hoa, memberikan keterangan kepada Associated Press, disingkat AP ya. Associated Press ini media di Eropa sana sebetulnya, yang
ragam berita di penjuru dunia. Ini ngomong atau berbicara kepada AP ini, para pemain mogok selama 3 hari dan berhenti berlatih. Seperti biasa, saya sebagai pelatih sepenuhnya mendukung para pemain dan mendukung mereka 100% Sobat Susana. Batinnya sih Valery Popov. Lari aku melok-melokan menentang. Aku ngelatih sopo, wong pemainku mogok nang ngomong kabeh. Batinnya Popov kayak gitu ya. Sobat Susana, lebih 20 pemain klub ini ternyata ya di Vietnam ya itu rata-rata mainnya di Liga Utama loh, di V-League 1. Dan mereka pada hari Selasa lalu ya, berarti hari Selasa berarti sekitar 5 hari lalu mereka sepakat teken MOU bareng-bareng. Jadi kalau dari daftar dan juga data, para klub ini ternyata menunggak gaji pemain sampai $600.000 selama 2 musim. Ojo kaget ya, sampean ojo bandingno bayarane Mbappe, gak iso iki Liga Vietnam, Sobat Susana. Gak bisa. Jadi angka segini ya sudah miliaran. Itu bisa dipakai membayari orang satu liga gitu. Dan ternyata ini nunggaknya nggak cuma 1 musim Sobat Susana, tapi 2 musim. Masih keterangan dari ini ya, Valery Popov tadi, pemain dan staf pelatih selalu menghadapi keterlambatan gaji, bonus dan biaya kontrak. Namun meski demikian, kami sebagai pelatih, pemain itu tetap bersabar menjaga profesionalisme yang tinggi. Memenangkan 2, waktu itu ia membawa anak asuhnya meraih 2 piala nasional dan 1 piala super dalam beberapa tahun terakhir. Tapi ya tetap aja itu semua itu ada batasnya. Nggak kuat lur ceritanya, nggak kuat Sobat Susana. Mereka nggak terima gaji selama 2 musim. Tan Hoa akhirnya yang mundur digantikan sama Muang Thong United yang ikut serta di Liga Champion Asia. Dan harapannya nanti ini akan berakhir. Bagi Popov ya, pelatihnya si Tan Hoa ini, harapannya semoga masalah ini segera tuntas dan berakhir yang namanya krisis ini. Dan Popov termotivasi untuk berpartisipasi dan bermain melawan tim-tim terbaik dari Jepang, Tiongkok, dan Korea. Namun ya bagaimana lagi, impian tinggal impian, mau main lawan mereka ya kami udah nggak punya uang. Kami sekarang ini bukan siapa-siapa, kata Popov. Kami ini klub miskin yang tidak mampu membayar pemain. Maka kami tidak punya tempat lagi untuk bersaing dengan tim terbaik di Asia. Miris ya Sobat Susana ya. Tan Hoa United mundur karena nggak punya uang untuk ikut Liga Champion Asia mewakili Liga Vietnam. Sekian dulu ya, 3 jam non-stop info demi info. Nanti jangan lupa nonton ya Persebaya Liga Perdana musim ini, musim 2024-2025. Sampai jumpa besok. Salam satu nyali. Waduh. Susana 91,3 FM.